Film akan diawali dengan memperlihatkan dua penembak jitu di sebuah gurun pasir yang sedang menunggu targetnya. Salah satunya bernama Cadalgon. Tak berselang lama, terlihatlah iring-iringan mobil yang akan lewat yang disinyalir itu adalah target dari mereka. Alhasil, Gon pun menembak ban salah satu mobil tersebut yang membuat mereka pun berhenti. Dan ketika Gon mengeker target mereka, seketika ia pun merasa kaget karena yang keluar adalah seorang wanita yang sepertinya Gon kenal. Scene lalu akan kembali ke masa lalu ketika Gon mendaftar sebagai stuntman untuk film action. Gon yang memang mempunyai kemampuan bela diri ini sangat ingin diterima menjadi stuntman untuk menambah pemasukan untuk menghidupi dirinya dan juga keponakannya yang bernama Hon. Dan singkatnya, Gon pun diterima menjadi stuntman walaupun ia selalu babak belur melakukan pekerjaan tersebut. Namun, ia tetap bersemangat untuk terus mencari uang agar Hon bisa sekolah dan tidak menjadi seperti dirinya yang susah mencari pekerjaan di masa tuanya. Tak lupa, Gon juga mengajari Hon bela diri agar nantinya Hon bisa menjaga dirinya saat sudah dewasa nanti. Di sisi lain, akan diperlihatkan seorang wanita bernama Jessica Lee yang sedang mempresentasikan pesawat buatan perusahaannya yang bernama NMAX kepada Menteri Pertahanan Korea. Lalu, setelah Jessica selesai, giliran perusahaan saingan bernama Dynamic System yang mempresentasikan pesawat buatan mereka. Setelah acara selesai, Jessica pun menyadari jika perusahaan Dynamic menawarkan harga yang lebih rendah dari mereka. Alhasil, Jessica pun takut akan kalah dalam persaingan tersebut. Untuk menghindari kekalahannya, Jessica pun memerintahkan wakilnya yang bernama Michael untuk melakukan sesuatu agar mereka bisa memenangkan persaingan itu apapun caranya. Singkat cerita, Gon kini menjadi seorang sopir taksi. Dia dibujuk atasannya untuk kembali menjadi stuntman karena Gon mempunyai kemampuan di atas rata-rata dari orang lain. Namun, Gon menolaknya. Walaupun gaji stuntman lebih besar, ia lebih memilih menjadi supir taksi saja karena resikonya yang kecil. Setelah sampai rumah, Hon memberitahu pamannya itu jika ia dan teman-temannya akan diundang pemerintah Maroko untuk mendemonstrasikan bela diri asal Korea tersebut. Sementara itu, di Kedutaan Besar Korea yang berada di Maroko sedang diadakan rapat untuk membahas penyambutan anak-anak dari Korea. Dan yang diberikan tugas kali ini adalah seorang wanita yang bernama Hairi. Nah, ternyata Hairi ini bukan hanya sebagai pekerja biasa, namun faktanya dia adalah seorang agen Badan Intelijen Negara yang menyamar sebagai pekerja di sana. Setelah rapat selesai, ia langsung mengambil sebuah barang yang berada di belakang foto untuk melaporkannya kepada seseorang. Sementara itu, Michael terlihat sedang ketakutan karena diikuti seseorang. Ia pun mencoba menghubungi pihak bandara Korea dan mengatakan jika pesawat yang menuju ke Maroko akan disabotase. Namun belum sempat memberitahukan informasi lebih detailnya, ia tertangkap oleh orang itu dan langsung dibunuh di dalam mobilnya. Lalu orang itu membuat seolah-olah Michael melakukan bunuh diri. Sementara petugas bandara yang menerima telepon tadi seketika ingin menghubungi pilot yang bersangkutan. Namun anehnya, tiba-tiba ada peringatan kebakaran yang membuat mereka semua pun menjadi panik. Terlebih lagi, petugas tadi tiba-tiba saja pingsan setelah disentuh oleh seseorang. Sementara itu, pesawat yang akan menuju ke Maroko ternyata juga dinaiki oleh Hon dan teman-temannya. Nah, ketika Hon sedang membuat sebuah video yang akan dikirimkan untuk pamannya, tiba-tiba ia disenggol oleh seorang pria dan pria tersebut juga terekam di dalam video milik Hon. Kembali ke Maroko, Hairi terlihat bertemu dengan temannya bernama Hosik yang mengabarkan bahwa ketua panitia penyambutan anak-anak dari Korea ditangkap oleh Badan Intelijen Negara. Yang tentu saja itu adalah perbuatan Hairi kemarin yang melaporkan kepada atasannya. Sementara itu, saat pesawat Hon sudah mengudara, pria yang menabraknya tadi terlihat pergi ke toilet yang ternyata dialah yang akan melakukan sabotase. Lalu tak berselang lama, terjadilah sebuah ledakan yang membuat pesawat tersebut berlubang dan tak terkendali. Alhasil, pesawat itu pun tak terselamatkan. Di sisi lain, Gon yang sedang istirahat makan siang tiba-tiba melihat berita kecelakaan pesawat yang menuju ke Maroko, yang tentu saja membuatnya menjadi syok. Setelah itu, Gon pun membuka email dari Hon, di mana di video itu Hon meminta maaf kepada sang paman karena bersikap menyebalkan sebelum ia berangkat menuju Maroko, membuat Gon pun tak kuasa menahan tangisnya. Di sini, Gon belum menyadari ada yang aneh dari video itu karena ia belum tahu jika pesawat telah disabotase.
Lalu keesokan harinya, Gon dan keluarga korban yang lain mendatangi perusahaan Dynamic System sebagai pemilik pesawat untuk meminta pertanggungjawaban atas kecelakaan yang telah terjadi. Terlihat juga Jessica ada di sana yang merasa senang karena dengan kejadian ini maka kemungkinan besar Kementerian Pertahanan tidak akan memilih Dynamic System sebagai partner mereka dalam pembuatan pesawat. Singkat cerita, Gon dan para keluarga lain diberangkatkan menuju Maroko untuk mengenang para keluarga yang menjadi korban. Setibanya di bandara, mereka pun disambut oleh Hairi dan Hosik hingga saat Dalgon menuju ke toilet, ia melihat sosok pria yang mirip sekali dengan pria yang ada di video milik Hon. Nah, merasa aneh mengapa pria tersebut bisa selamat, Gon pun segera mengejarnya. Namun si pria yang tahu jika ia sedang dikejar langsung bergegas melarikan diri. Dan ketika Gon sampai di gang yang sempit, pria itu pun muncul dan langsung menodongkan sebuah pistol. Namun dengan kemampuan bela dirinya, Gon berhasil menghindar dan sempat membuat si pria itu kewalahan. Namun sayangnya, si pria itu berhasil melarikan diri dan Gon tak membiarkannya begitu saja. Ia terus mengejarnya dan berusaha untuk menghentikan si pria itu. Namun saat sampai di sebuah tebing, Gon dijatuhkan yang membuatnya pun menjadi kesal. Di sisi lain, keluarga korban yang lain sudah berada di aula tengah menunggu kedatangan pemilik Dynamic System yang bernama Park. Ketika Park datang, para keluarga pun melampiaskan kemarahannya yang membuat Park hanya bisa terdiam. Tak berselang lama, muncullah Gon dengan keadaan babak belur mengatakan jika pesawat itu jatuh karena disabotase oleh seseorang. Hal itu tentu saja membuat semua keluarga korban tak percaya dan untuk membuktikannya, Gon pun menunjukkan video rekaman ponakannya dan menunjukkan si pria tadi. Gon mengatakan jika pria itu masih hidup dan Hairi juga pasti tadi sudah melihatnya. Namun Hairi mengatakan jika ia tak memperhatikan pria itu. Nah, karena mereka belum percaya, Gon pun meminta pihak bandara memperlihatkan rekaman CCTV. Namun anehnya, ketika mereka melihat rekamannya, orang yang dimaksud Gon tidak mirip dengan orang yang ada di rekaman ponakannya, membuat semua orang pun tak mempercayai Gon dan menganggapnya sudah berhalusinasi. Sementara itu, si pria yang kita sebut saja Tom didatangi wanita bernama Busra yang menyerahkan identitas pria yang menyerangnya tadi. Busra juga memperingatkan Tom agar segera menghilang dan tak lagi mengurusi masalah ini karena pimpinan mereka yang bernama Samael memerintahkannya. Akan tetapi, Tom tetap berniat akan membunuh Gon terlebih dahulu karena ia sudah tahu identitasnya. Malam harinya, Gon menyalin video ponakannya untuk diberikan kepada Hairi. Namun saat Gon pergi dan menyimpan laptopnya, seseorang tiba-tiba datang dan langsung membuka brankas yang berisi laptop tersebut. Nah, ketika Gon mendatangi tempat tinggal Hairi, tiba-tiba ia langsung ditodong pistol oleh seseorang yang ternyata itu adalah Hairi. Beruntungnya, Gon bisa menghindar dan balik menyandranya. Karena curiga kepada Hairi, Gon pun lalu menggeledah seisi rumahnya dan ia menemukan fakta jika Hairi adalah seorang agen dari Badan Intelijen Negara. Mengetahui hal itu, Gon pun kini percaya kepada Hairi jika dia ada di pihaknya. Kemudian, Gon menyuruh Hairi mencari tahu siapa pria yang ada di video milik ponakannya karena Gon sangat yakin jika kecelakaan ini merupakan sabotase. Lalu saat Gon pergi, Hairi pun segera mengecek video itu di mana di sana Hairi penasaran dengan apa yang pria itu bicarakan ketika sedang menelepon. Oleh karena itu, ia pun langsung menghubungi rekannya yang bernama Hwasuk untuk mencari tahu apa yang pria itu bicarakan. Sementara itu di Korea, Menteri Pertahanan dipanggil oleh Presiden untuk membahas kembali kerjasama mereka dengan perusahaan pembuat pesawat setelah terjadi kecelakaan kemarin. Presiden menyuruh agar Menteri Pertahanan segera memilih tender perusahaan yang akan membuat pesawat tempur milik Korea. Di sini sang menteri meminta agar mereka tetap memilih Dynamic System karena harga dan teknologinya yang lebih mumpuni. Namun Presiden dan yang lain khawatir karena insiden dari pesawat buatan Dynamic System akan membuat gaduh masyarakat. Asisten Presiden juga menentang usulan sang menteri karena kini nama Dynamic System pasti sedang anjlok akibat insiden itu. Namun, sang menteri tetap pada pendiriannya dan mengatakan kepada Presiden karena itu adalah rencana jangka panjang yang akan membutuhkan biaya yang sangat banyak.
Sementara itu, Hairi menghubungi atasannya yang berada di Korea untuk meminta tolong agar diberikan izin menyelidiki black box pesawat agar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara semua keluarga korban berada di pinggir laut untuk terakhir kalinya mengenang para keluarga mereka. Dan keesokan harinya, mereka pun dijadwalkan pulang ke Korea. Namun, Gon lebih memilih tinggal di sana karena ia masih ingin menyelidiki kebenaran kasus ini. Nah, di saat Gon akan menyebarkan video ponakannya di internet, ia merasa kaget karena semua video-video itu sudah terhapus. Di sana, Gon juga melihat seseorang pria yang mencurigakan terus mengawasinya. Dan ketika Gon melihatnya, pria itu langsung lari yang membuat Gon pun langsung mengejarnya. Akhirnya, Gon berhasil menangkap pria itu, namun tak berselang lama datang polisi Maroko yang langsung menangkap Gon. Di Korea, Hwasuk yang sedang memeriksa video yang dikirim oleh Hairi menemukan fakta jika si pria bertopi itu berbicara dengan bahasa Spanyol. Lalu ia pun segera memberitahukan hal itu kepada Hairi. Tak berselang lama, Hairi didatangi Hosik yang memberitahu jika Gon ditahan di kantor polisi, yang membuat mereka pun langsung bergegas menuju ke sana. Nah, setelah mereka pergi, ternyata saat itu Tom sudah menunggu di luar dan langsung masuk ke dalam rumah Hairi untuk menghapus semua bukti video yang diberikan oleh Gon. Sementara di kantor polisi, setelah Hairi datang, Gon dan pria itu pun diinterogasi oleh kepolisian, di mana si pria mengaku jika dia hanya petugas kebersihan di hotel. Namun, Gon menyangkal dan menganggap jika ia salah satu komplotan Tom si pria teroris itu. Lalu tak berselang lama, Gon pun langsung nekat mengancam akan membunuh pria itu jika ia tidak mengaku. Akhirnya terjadi ketegangan di antara semuanya. Beruntungnya, Hairi bisa meredam Gon yang membuat Gon pun melepaskan pria itu. Nah, akibat kejadian tersebut, kini Gon malah menjadi tersangka dan dimasukkan ke dalam tahanan. Setelah itu, Hairi pun pergi untuk mengecek black box pesawat dan mendengarkan percakapan antara pilot dan co-pilot yang membuat Hairi merasa sedikit aneh. Terlebih sesaat sebelum melepas landas, co-pilot berbicara dengan bahasa Spanyol. Hal itu pun lalu mengingatkan Hairi dengan pesan Hwasuk yang mengatakan jika pria bertopi itu menggunakan bahasa Spanyol. Lalu karena penasaran, Hairi pun mencoba mencocokkan percakapan mereka berdua yang ternyata saling berhubungan karena mereka sedang membicarakan masalah waktu. Dan yang lebih membuat Hairi terkejut adalah ketika ia memeriksa jam jatuhnya pesawat sama persis dengan waktu yang dibicarakan oleh mereka berdua. Di sini, Hairi pun bisa menyimpulkan jika co-pilot dan Tom sudah bekerja sama untuk menyabotase pesawatnya. Hairi juga memberitahu profesor di sana yang terlihat mencurigakan setelah tahu hasil penyelidikan Hairi itu. Di sisi lain, Gon akhirnya dibebaskan oleh Hosik yang langsung menebusnya dengan mahal. Dan saat dalam perjalanan pulang, mereka sempat berhenti di pom bensin. Ketika Gon menuju minimarket untuk membeli makanan, tiba-tiba seorang pria misterius datang membawa senjata dan hendak menembaki Gon. Beruntungnya, Gon menyadari hal itu dan bisa menghindarinya, yang membuat pria itu terkena ledakan yang dibuat oleh Gon. Akan tetapi saat Gon dan Hosik akan kabur, tiba-tiba pria itu masih mengejar dan berhasil menembak Hosik. Alhasil, Gon pun membawa Hosik ke rumah sakit agar segera diobati. Gon juga menelepon Hairi dan memberitahu kejadian tersebut yang membuat Hairi akan segera menuju ke rumah sakit. Hairi juga memberitahu Gon jika setelah ia menyelidiki black box pesawat, ia menyimpulkan jika memang benar pesawat itu telah disabotase. Sebelum menuju rumah sakit, Hairi terlebih dahulu akan pulang ke rumah untuk mengambil laptopnya. Namun sesampainya di sana, laptop itu sudah tidak ada. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba Hairi diserang oleh seorang pria yang membuat Hairi pun langsung melawan. Ternyata pria itu adalah si pegawai hotel dan di sini Hairi mengancam pria itu agar memberitahu siapa yang menyuruhnya. Karena sudah terpojok, pria itu pun memberikan ponselnya dan ketika Hairi menghubungi nomornya, ternyata nomor itu adalah nomor Hosik yang langsung diangkat oleh Gon. Mengetahui hal itu, Hairi pun langsung memberitahu apa yang sedang terjadi dan menyuruh Gon segera menangkap Hosik. Namun saat sampai di ruangannya, Hosik ternyata sudah keburu kabur. Namun beruntungnya saat itu Hairi datang tepat waktu dan langsung menabrak Hosik hingga ia terjatuh. Namun saat Hairi akan menanyai Hosik,
Hosik yang sudah di ujung tanduk lebih memilih untuk bunuh diri dengan menelan sebuah obat. Lalu saat akan mencegah Hosik, tiba-tiba ada sebuah tembakan dari jarak jauh yang ternyata itu adalah Tom yang sedari tadi sudah mengawasi mereka. Mengetahui hal itu, Hairi pun segera menghubungi polisi. Namun, Gon yang sudah kesal dengan semua ini memutuskan untuk melawan Tom dan mendatanginya. Akhirnya, Hairi pun juga ikut untuk segera mendatangi Tom. Namun ternyata di saat yang bersamaan muncul Busra dan pasukannya yang menodongkan senjata kepada Tom dan langsung membawanya pergi. Hal itu membuat Gon dan Hairi yang sampai di atap gedung pun kehilangan Tom. Sementara itu di kantor Badan Intelijen tiba-tiba saja terjadi pemeriksaan mendadak dan mengambil semua berkas-berkas penyimpanan seperti hard disk dan juga flash disk. Alhasil, video ponakan Gon yang berada di flash disk Hwasok pun juga ikut diambil, membuat Hwasok menjadi bingung. Kembali ke Maroko, di mana Hairi menghubungi atasannya yang bernama Jojul untuk melaporkan apa yang sudah terjadi. Jojul yang saat itu sedang rapat pun meloud speaker suara Hairi yang membuat semua orang di sana juga tahu dengan informasi tersebut. Mendengar laporan itu, Ketua Badan Intelijen pun langsung menyuruh Hairi dan Gon untuk kembali ke Korea. Namun, Gon menolaknya karena ia masih ingin menemukan Tom dan juga co-pilot yang pasti masih hidup. Namun, Hairi mengatakan jika mereka berada di sana, maka keselamatan mereka akan terancam karena tidak ada orang yang bisa mereka percaya. Terlebih lagi, mereka juga belum tahu siapa dalang di balik semua ini. Mendengar perkataan itu, Gon pun langsung sadar dan akan kembali ke Korea. Kembali ke kantor Badan Intelijen, setelah menerima laporan dari Hairi tadi, tiba-tiba saja kantor mereka terkena serangan virus yang membuat video ponakan Gon juga ikut terhapus. Di sisi lain, Jessica yang masih ingin memenangkan tender terlihat mendatangi sang menteri untuk membujuknya dengan cara merayunya, yang tentu saja Pak Menteri terbuai dengan rayuan Jessica itu. Setelah itu, Jessica pun mendapatkan informasi dari seseorang yang ternyata adalah si profesor yang memberitahu jika Hairi dan Gon sudah tahu jika kecelakaan pesawat itu terjadi karena sebuah sabotase. Kembali ke Gon dan Hairi yang terlihat akan meninggalkan Maroko, ketika itu mereka terlihat terus diawasi oleh seseorang yang masih belum diketahui siapa. Di sisi lain, Tom yang ditangkap Busra kini dibawa ke sebuah markas bawah tanah dan akan dihukum mati karena tak menuruti perintah dan terus mengejar Gon. Kembali ke Jessica yang sudah berhasil meluluhkan Pak Menteri, kini ia akan fokus untuk menghabisi Gon dan juga Hairi yang sudah mengetahui fakta sabotase itu. Untuk itu, ia pun segera menghubungi seorang pembunuh bayaran cantik bernama Lily untuk menyelesaikan misi kali ini. Di sisi lain, Ketua Badan Intelijen terlihat sedang menerima telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk berhenti menyelidiki kasus jatuhnya pesawat tersebut. Dan karena perintah itu, ia pun memanggil semua anggotanya dan meminta untuk menghentikan investigasi jatuhnya pesawat dengan alasan tak adanya bukti apapun, karena memang satu-satunya bukti yaitu video ponakan Gon sudah terhapus. Namun salah satu petinggi yang bernama Taiwung tak setuju dengan keputusan itu karena jatuhnya pesawat itu menyangkut banyak keluarga korban yang harus tahu kebenaran yang telah terjadi. Namun kepala Badan Intelijen yang sudah memutuskannya tak akan mengubah apapun, membuat Taiwung pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, si cantik pembunuh bayaran Lily akhirnya menemui Jessica dan di sini Jessica meminta agar Lily membunuh Gon tanpa meninggalkan jejak apapun. Tentu saja, Lily sudah mempunyai rencana dengan menggunakan sebuah cairan bernama kalium klorida, di mana jika cairan itu masuk ke pembuluh darah seseorang, maka seseorang itu akan terkena serangan jantung. Singkatnya, Gon dan Hairi pun akhirnya tiba di Korea. Gon yang masih tetap waspada terus mengawasi sekitar karena ia takut akan terjadi sesuatu pada mereka. Dan ketika bawahan Jessica akan melancarkan aksinya, Gon pun menyadarinya dan bisa menghindar. Nah, Lily yang melihat rencananya gagal langsung menyuruh bawahannya yang lain untuk berpura-pura mengatakan jika orang yang akan mencelakai Gon barusan adalah seorang pilot agar Gon tidak merasa curiga. Tak berselang lama, Hwasok pun datang menyebut mereka berdua dan ketika makan di sebuah restoran, Gon masih tetap siaga dengan keadaan sekitar setelah kejadian barusan. Lalu tak berselang lama, ia pun didatangi seseorang yang mengaku sebagai seorang reporter
Ia mengaku sangat tertarik dengan kejadian kecelakaan pesawat yang dinilai sebagai sabotase oleh Gon. Si reporter juga mengatakan jika sehari sebelum kejadian kecelakaan itu ada seseorang yang memberitahukan hal tersebut. Namun orang yang diketahui adalah si wanita petugas bandara itu kini sedang dirawat di rumah sakit tanpa tahu penyebabnya. Si reporter juga merasa aneh karena para polisi sama sekali tak peduli dengan semua ini. Bahkan para wartawan juga tak boleh meliputnya. Si reporter juga memberitahukan jika Gon jangan memberitahu semua yang ia katakan tadi kepada orang-orang Badan Intelijen Negara, karena bisa saja mereka juga terlibat dengan semua ini. Dan ketika melihat Hairi dan Hwasok datang, si reporter pun pergi dengan mengatakan agar Gon menemuinya di sebuah kafe untuk menceritakan semuanya. Nah, agar Hairi tidak curiga, Gon pun mengatakan jika reporter itu adalah orang yang hanya menanyakan sebuah jalan saja. Namun di sini, Hairi dan Hwasok tidak percaya begitu saja dan akan terus mengikuti kemana Gon pergi. Yang ternyata saat itu, Gon langsung pergi ke kafe di mana si reporter itu sudah menunggunya. Si reporter itu lalu menceritakan jika pasti kecelakaan pesawat ini ada hubungannya dengan persaingan lelang pesawat tempur antara dua perusahaan besar. Ia mencurigai jika perusahaan John M. Mark lah yang ada di balik semuanya, karena faktanya yang menjadi korban kecelakaan pesawat itu adalah perusahaan Dynamic System. Setelah itu, si reporter meminta Gon untuk ikut dengannya menemui seorang informan yang mempunyai bukti sabotasenya. Sementara Hairi dan Hwasok yang masih mengawasi Gon memutuskan untuk terus mengikutinya. Hingga saat sampai di sebuah penginapan, Gon pun disuruh untuk menunggu di luar oleh sang reporter karena si informan ingin menjaga privasinya. Namun setelah lama menunggu, Gon pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar tersebut dan alangkah terkejutnya ia ketika melihat si reporter yang sudah sekarat dengan luka di perutnya. Gon lalu mencoba untuk menghubungi polisi sementara si reporter memberikan sesuatu kepada Gon. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Gon langsung diserang oleh seseorang, namun beruntungnya Gon bisa melawan, yang membuat orang itu pun kabur menggunakan motor. Nah, Hairi dan Hwasok yang melihat Gon mengejar orang itu lalu menyuruhnya untuk naik ke mobil. Akan tetapi mereka gagal mengejarnya karena orang itu menerobos lampu lalu lintas. Setelah itu, Gon pun menyuruh mereka untuk kembali ke penginapan karena ada orang yang hampir meninggal. Namun anehnya saat mereka sampai di sana, kamar itu sudah kosong, bahkan sudah bersih tanpa noda darah sedikit pun. Hal itu tentu membuat pihak kepolisian menyangka jika Gon memberikan laporan palsu. Hal itu juga bisa dibuktikan ketika para polisi menghubungi kantor di mana reporter itu bekerja. Mereka mengatakan jika si reporter sedang berlibur ke Selandia Baru. Akhirnya para polisi pun pergi dan Gon masih tak menyangka dengan semua kejadian ini. Lalu ia pun memberikan barang yang tadi diberikan si reporter kepada Hairi untuk segera diperiksa. Dan ketika Hairi membukanya ternyata itu adalah sebuah flash disk. Dan ketika membuka isinya, mereka pun menemukan data-data dari co-pilot yang faktanya ia mempunyai asuransi jiwa senilai 5 miliar won. Dan ahli warisnya tentu sang istri yang kini sedang bersama keluarga korban yang lain. Gon yang mengetahui informasi itu lalu langsung mendatangi istri co-pilot yang bernama Oh Sang-mi itu untuk menanyakan di mana suaminya berada. Namun dengan muka ketakutan, Oh Sang-mi pun mengelak dan malah memarahi Gon. Lalu salah satu keluarga korban yang itu adalah teman Gon langsung menghentikan Gon dengan membantingnya. Nah, saat ia akan membawa Gon ke rumah sakit, mereka pun berpapasan dengan Edward, pemilik Dynamic System, yang meminta agar Gon ikut bersama mereka. Sementara Lily si pemburu bayaran dihubungi asisten Jessica agar secepatnya untuk membunuh Gon karena kini Gon sudah mendapatkan informasi yang kuat untuk membuktikan kasus ini. Di sisi lain, Edward ternyata juga mengundang Hairi dan Hwasok ke rumahnya untuk mengungkapkan jika ia akan siap membantu mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Jessica. Edward juga memberitahu jika dahulu co-pilot yang bernama Kim Woo-ki pernah bekerja di perusahaan milik Jessica. Itulah mengapa Edward mencurigai jika ia sudah bekerja sama dengan Jessica. Hairi juga mengungkapkan jika saat ia menginvestigasi tewasnya wakil Jessica Michael, ia merasa curiga jika ia telah dibunuh karena akan membocorkan rencana sabotase pesawat tersebut. Setelah itu, Edward pun menawarkan mereka untuk tinggal di tempatnya agar bisa lebih aman dari bahaya yang mengancam mereka. Namun ternyata
Mereka sudah diawasi oleh Lily sedari tadi, bahkan Lily menggunakan alat canggih yang bisa menyadap semua percakapan mereka tadi. Keesokan harinya saat berada di kantor, Hairi berangkat dengan ceria karena menurutnya setelah apa yang dilaporkan tentang sabotase pesawat itu, ia akan naik pangkat. Namun naasnya, sang ketua divisi yang bernama Mince mengatakan pada Hairi jika kasus ini sudah ditutup dan mereka tak akan melakukan investigasi apa-apa lagi. Bahkan Mince juga menghancurkan semua dokumen yang sudah Hairi buat tentang kasus ini. Hairi pun merasa kecewa dengan Mince dan akan melaporkannya kepada kepala badan intelijen. Namun Mince mengatakan jika pemberhentian investigasi ini adalah perintah langsung dari kepala mereka, yang membuat Hairi pun tak bisa berbuat apa-apa. Taewong yang melihat kekecewaan di raut muka Hairi merasa jika nasib mereka kini sama karena ingin mengungkap kasus yang masih menjadi misteri itu. Di sisi lain, Gon yang masih berada di tempat Edward dihubungi temannya yang kemarin membantingnya. Ia mengajak Gon untuk makan siang sebagai bentuk maafnya. Nah, Lily yang masih mengawasi Gon tentu saja tidak akan melepaskan Gon begitu saja dan mengajak bawahannya untuk segera melakukan aksinya. Dan benar saja, ketika Gon dan temannya akan menuju sebuah kafe, mobil mereka diretas oleh Lily yang membuat Gon pun akhirnya turun tangan menghentikan mobil tersebut sebisa mungkin. Nah, ketika bisa selamat, tanpa diduga, di sana juga sedang diadakan acara amal yang dihadiri oleh Jessica. Hal itu membuat Gon pun semakin kesal dan langsung mendatangi acara tersebut untuk mengungkapkan isi hatinya. Dengan percaya diri, Gon mengungkapkan pada para wartawan jika perusahaan Jessica lah yang telah menyabotase kecelakaan pesawat kemarin. Gon juga mengatakan jika Badan Intelijen Negara sudah menangani kasus itu karena ia sudah memberikan bukti yang kuat. Namun, Jessica masih merasa santai dan mengatakan pada para wartawan jika perkataan Gon semuanya salah. Ia juga mengatakan jika para wartawan tidak percaya maka mereka boleh mengecek sendiri ke Badan Intelijen apakah mereka masih menginvestigasi kasus ini atau tidak. Alhasil, Badan Intelijen pun memberikan informasi jika keterangan yang dikatakan oleh Gon salah, yang tentu saja membuat Gon merasa kecewa dengan Hairi karena merasa telah dibohongi. Sementara itu, Hairi terkena marah oleh Mince karena perbuatan Gon bisa mencoreng nama baik Badan Intelijen Negara. Mince pun mengancam akan memecat Hairi jika ia berani berbuat di luar batas lagi. Di sisi lain, Jojul sedang mengamati foto-foto Michael temannya yang disinyalir tewas akibat bunuh diri. Namun di sini, Jojul sedikit merasa aneh karena Michael yang ia kenal adalah seorang kidal. Dan di foto itu, Michael menggunakan pistol dengan tangan kanannya. Di sisi lain, Hairi nampak terlihat frustasi karena tak tahu lagi harus berbuat apa. Hingga Hwasuk pun mengajak Hairi untuk menyelidiki sendiri tanpa sepengetahuan siapapun mengapa Badan Intelijen tak mau menangani kasus ini. Untuk langkah awal, Hwasuk pun akan mencuri kartu akses masuk ke ruangan server milik rekannya yang sedang mabuk. Lalu setelah itu, Hairi lah yang masuk ke ruangan itu untuk mencari video milik ponakan Gon. Namun sayangnya video tersebut sudah terhapus saat server mereka terkena serangan virus. Dan saat Hairi sedang berada di ruangan tersebut, ternyata Taewong sedang mengawasinya lewat CCTV. Namun di sini, Taewong langsung menghapus rekaman CCTV itu untuk menghilangkan jejak Hairi. Selain itu, Taewong juga membeberkan semua tentang video milik ponakan Gon yang ternyata saat itu Hairi merekam pembicaraan mereka. Dan ternyata Taewong ini sengaja membantu Hairi dari belakang untuk memecahkan kasus ini karena ia sendirilah yang menyuruh bawahannya langsung meninggalkan kartu akses masuk ke ruangan server sehingga bisa diambil oleh Hwasuk. Setelah itu, Hairi pun menemui Gon dan meminta maaf karena memang benar Badan Intelijen Negara tak lagi melanjutkan investigasi jatuhnya pesawat tersebut karena bukti satu-satunya yaitu video milik ponakan Gon sudah terhapus. Maka dari itu, Badan Intelijen tak mau ambil risiko jika nantinya nama mereka akan tercoreng. Hal itu tentu saja membuat Gon merasa kecewa dengan Hairi karena selama ini ia sudah percaya kepadanya. Namun Hairi mengatakan jika ia tak bisa melakukan apa-apa karena dia hanyalah pekerja biasa dan jika ia melewati batas maka dia akan dipecat dari pekerjaannya. Mendengar perkataan itu, Gon pun mengerti dan menghargai keputusan Hairi. Setelah tak ada kesempatan dan jalan untuk mengungkap kasus ini, Gon pun menjadi frustrasi dan kembali mengingat ponakan tercintanya. Sementara Hairi yang kini merasa bimbang
akhirnya memutuskan untuk melewati batas setelah mengingat kenangan sang ayah yang selalu berani mengambil keputusan. Pagi harinya, Hairi pun mendapatkan kabar jika para keluarga korban akan bertemu dengan presiden, yang membuatnya pun langsung menelepon Gon untuk merencanakan sesuatu. Ternyata, Hairi akan memberikan rekaman percakapannya dengan Taewong kepada Gon agar Gon menunjukkannya kepada sang presiden. Dengan begitu, Hairi berharap badan intelijen mau untuk kembali menangani investigasi kasus kali ini. Namun tak berselang lama, Gon kedatangan Lily yang menyamar sebagai tetangga barunya. Dan ketika Gon membuka pintu, ia langsung terkena obat bius, membuat Gon yang awalnya bisa melawan Lily langsung jatuh pingsan. Setelah itu, Lily pun membawa Gon menggunakan ambulan, dan di saat yang bersamaan Hairi yang sampai di sana merasa curiga ketika rumah Gon sudah kosong dengan pintu yang terbuka. Alhasil, Hairi pun tahu jika orang yang dibawa dengan tandu tadi adalah Gon, yang membuatnya pun langsung mengejar ambulans tadi. Sementara di dalam ambulans, Lily langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menyuntikkan cairan klorida agar Gon segera terkena serangan jantung. Namun beruntungnya, Hairi datang tepat waktu dan langsung menabrak ambulans itu. Alhasil, Gon pun tersadar dan balik melawan mereka hingga ambulans itu pun terbalik. Setelah itu, Lily dan anak buahnya pun langsung kabur dari sana karena tak berselang lama polisi datang setelah dipanggil oleh Hairi. Saat polisi sedang menolong Gon, Hairi datang dan langsung menyuruh Gon untuk ikut dengannya. Sesuai rencana tadi, Hairi menyuruh Gon untuk mengungkapkan isi rekaman yang telah ia buat. Namun anehnya, saat mereka sampai di lokasi, Gon tidak diperbolehkan untuk masuk, padahal dia adalah salah satu anggota keluarga korban. Alhasil, Gon pun mencari cara agar bisa masuk ke dalam istana negara dengan mengikuti sebuah tur. Dan ketika sudah masuk ke dalam, ia langsung mencari keberadaan keluarga korban yang lain. Awalnya, Gon ketahuan dan dikejar-kejar oleh pas pampres. Namun saat ia terkepung, tiba-tiba Perdana Menteri melihatnya dan langsung membebaskan Gon agar ia segera menyusul keluarga korban yang lain untuk menemui sang presiden. Sesampainya di sana, tanpa banyak basa-basi, Gon menyampaikan kepada presiden dan para wartawan jika kecelakaan pesawat yang terjadi merupakan sebuah sabotase. Itu bisa dibuktikan dengan rekaman video milik ponakannya yang ia berikan ke Badan Intelijen Negara. Namun karena keteledoran Badan Intelijen, bukti rekaman video itu pun terhapus. Untuk membuktikan perkataannya itu, Gon menunjukkan rekaman percakapan antara Hairi dan Taewong saat membahas tentang hilangnya video bukti tersebut. Alhasil, semua orang pun kini percaya jika kecelakaan pesawat tersebut merupakan sabotase. Sontak saja, pandangan presiden langsung tertuju kepada kepala Badan Intelijen Negara yang saat itu hanya bisa terdiam. Sementara, Gon mendatangi Oh Sang-mi dan menanyakan di mana suaminya berada saat ini. Gon juga mengungkapkan jika Oh Sang-mi telah menandatangani surat asuransi milik sang suami senilai 5 miliar won. Yang tentu saja membuat Oh Sang-mi pun merasa terpojok dan ia langsung berpura-pura pingsan. Kegaduhan itu tentu saja membuat Jessica merasa geram dan segera menyuruh asistennya untuk menyewa jasa pembunuh bayaran yang lebih hebat daripada Lily yang bernama Shadow. Di sisi lain, co-pilot Kim Woo-gi memang masih hidup dan berada di suatu tempat di mana ia terlihat sedang menyaksikan berita tentang Gon yang sedang viral. Kembali ke istana presiden, setelah viralnya berita mengenai Gon, ia dipanggil oleh presiden langsung ke ruangannya. Sang presiden lalu meminta kepada Gon agar ia tinggal di tempat yang sudah ia sediakan dan meminta Gon bersabar serta yakin jika kasus ini pasti akan segera terselesaikan. Gon lalu meminta kepada presiden jika orang yang ada di dalam percakapan rekaman tadi tidak dipecat, karena Gon tidak mau jika Hairi dipecat gara-gara ulahnya ini. Setelah itu, Gon pun dibawa menuju ke rumah aman negara untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Namun ternyata ada maksud lain dari sang presiden yang menempatkan Gon di rumah aman tersebut. Karena setelah Gon pergi, sang presiden langsung memarahi kepala Badan Intelijen Negara karena sudah gagal dalam menjalankan perintahnya. Presiden juga menyuruh agar ia menggagalkan rencana kerjasama dengan perusahaan Jessica. Setelah itu, Kepala Badan Intelijen pun mengumpulkan semua anggotanya untuk memberitahu jika investigasi kecelakaan pesawat akan dilanjutkan kembali, yang membuat Hairi dan Taewong pun senang mendengarnya. Di sisi lain, Lily dihubungi Jessica yang memintanya untuk tak lagi memburu Gon karena ia sudah menyewa pembunuh bayaran yang lain.
Tentu saja, hal itu membuat Lily menjadi kesal karena sudah diremehkan oleh Jessica. Sementara Jessica terlihat merasa terkejut ketika ia kedatangan sang pembunuh bayaran yang bernama Shadow itu. Di sisi lain, Gon yang kini berada di rumah aman negara malah merasa seperti di penjara karena banyak sekali penjaga dan Gon tidak bisa menggunakan ponselnya karena dilarang. Terlebih lagi, jika Gon membutuhkan sesuatu, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada para penjaga. Di sana, Gon juga nampak melihat percakapan antara Min Jae dan sekretaris presiden yang terlihat aneh. Nah, Harry yang juga ikut berjaga di sana lalu menemui Gon untuk memberikan secangkir kopi serta mengungkapkan kekagumannya kepada Gon karena ia berhasil membuat sang presiden turun tangan dalam kasus ini. Di sisi lain, Oh Sang-mi kini diinterogasi oleh anggota Badan Intelijen Negara. Taewung pun menanyai Oh Sang-mi dan yang membuat mereka terkejut, Oh Sang-mi bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, bahkan saat ditanya menggunakan bahasa Spanyol sekalipun. Hal itu membuktikan jika Oh Sang-mi lah yang memang benar dihubungi suaminya saat ia akan lepas landas. Namun di sini Taewung tentu saja tidak langsung mempercayai hal tersebut. Alhasil, Oh Sang-mi pun dilepaskan karena mereka tak mempunyai cukup bukti. Sementara itu, di rumah aman, para pegawai Badan Intelijen yang menjaga Gon sedang menikmati makanan yang mereka pesan. Namun setelah menghabiskan semuanya, tiba-tiba mereka semua tertidur lelap. Namun tiba-tiba Harry terbangun karena ia merasa mual dan di saat yang bersamaan masuklah seseorang dengan menggunakan pistol langsung menuju kamar Gon. Dan ketika ia menembaki Gon, ternyata itu adalah sebuah bantal karena Gon sudah merasa curiga ketika semua penjaga pingsan. Akhirnya pertarungan pun terjadi yang membuat suara keributan itu disadari oleh Harry. Dan ketika Gon sudah mulai terdesak, Harry langsung menembak pria itu yang membuat Gon pun selamat. Lalu setelah itu, Gon pun mengambil ponsel milik pria itu untuk menelepon orang yang menyuruhnya. Dan ternyata nomor itu adalah nomor milik Min Jae, atasan Harry, di mana saat ini dia sedang bersama Jessica, yang itu artinya dialah Shadow, si pembunuh bayaran yang disewa oleh Jessica. Nah, Harry yang menyadari jika itu adalah suara Min Jae lalu mempunyai sebuah ide untuk mengelabuinya dengan memfoto Gon seolah-olah Gon sudah tewas. Mengetahui hal itu, Min Jae pun seketika langsung memperlihatkan foto itu kepada Jessica. Min Jae juga meyakinkan Jessica jika Oh Sang-mi tak akan membuka mulutnya karena ternyata orang yang telah memberitahu Oh Sang-mi tentang semua pertanyaan yang akan diajukan oleh Badan Intelijen Negara adalah Min Jae. Itulah mengapa Oh Sang-mi bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Taewung tadi. Di sisi lain, Oh Sang-mi yang kini dibebaskan tak menyadari jika ponselnya sudah dipasangi pelacak dan penyadap, sehingga para anggota Badan Intelijen pun bisa terus mengawasinya. Sementara itu, Harry melaporkan kejadian barusan kepada Jojul dan Jojul yang mengetahui fakta itu langsung menyuruh Gon pergi dari sana serta membawa mayat si pria tadi. Nah, saat Jojul melihat mayat si pria itu, ia pun mengenalinya karena ternyata ia adalah salah satu prajurit pembelot Korea Utara yang direkrut Badan Intelijen Negara. Untuk itu, Jojul pun menyuruh agar Gon berhati-hati karena kemungkinan para prajurit yang lain akan datang memburunya. Di sisi lain, Harry menghubungi Min Jae dan mengatakan jika Gon telah menghilang. Min Jae yang tidak tahu jika itu adalah sandiwara langsung menyuruh Harry pergi dari sana, serta menyuruh anak buahnya yang lain menghapus rekaman CCTV yang ada. Sementara itu, Oh Sang-mi yang kini sedang dalam pengawasan pergi ke sebuah gereja untuk menelepon sang suami menggunakan ponsel yang sudah ia sembunyikan di sana. Alhasil, Taewung yang sedari tadi terus mengikutinya langsung menggerebek Oh Sang-mi dan menangkapnya kembali. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobil mereka ditabrak oleh truk yang ternyata itu adalah prajurit suruhan Min Jae yang ditugaskan untuk membawa Oh Sang-mi. Alhasil, Oh Sang-mi pun diculik sementara Taewung harus dilarikan ke rumah sakit akibat kecelakaan itu. Nah, saat dalam perjalanan, prajurit bayaran itu pun berpapasan dengan Gon di pinggir jalan, yang membuat ia tersadar jika Gon ternyata masih hidup. Lalu saat ia akan memberitahukan hal itu kepada Min Jae, ternyata Min Jae sedang berada di karaoke dan digerebek oleh Harry. Akan tetapi, Min Jae berhasil kabur dari penggerebekan itu. Setelah itu, Harry pun menuju ke rumah sakit untuk menjenguk Taewung. Nah, melihat kedekatan antara Harry dan Taewung, Gon pun menjadi sedikit cemburu dan segera pulang ke rumah.
Namun tak berselang lama, Hairi tiba-tiba datang ke sana dan mengajak Gon untuk makan malam serta minum-minum. Nah, saat Hairi sudah mabuk berat, tanpa sadar ia malah mencium Gon yang membuat Gon tentu saja menjadi baper. Keesokan harinya, Kepala Badan Intelijen Negara menemui Presiden untuk memberitahu hasil investigasinya tentang kasus kecelakaan pesawat tersebut. Lalu setelah ia pergi, Perdana Menteri menyarankan kepada Presiden untuk menjadikan Menteri Pertahanan menjadi kambing hitam dalam kasus ini. Sementara itu, para keluarga korban sedang mengadakan upacara pemakaman dan di sana juga ada Edward yang kini mendapatkan foto-foto Jessica saat bersama dengan co-pilot Kim Woo-gi. Ia lalu menyuruh asistennya untuk mengirimkan foto-foto itu ke Badan Intelijen Negara. Lalu, saat Gon akan pulang bersama temannya, ia tiba-tiba saja melihat si reporter yang saat itu sudah tewas berjalan di depannya. Alhasil, Gon pun langsung mengejarnya, namun ia kehilangan jejaknya. Di tengah kebingungannya itu, Gon tiba-tiba didatangi Edward yang saat itu langsung mengajaknya ke kantor. Di sana, Gon langsung menceritakan semua kejadian yang telah ia alami dengan si reporter tadi. Mengetahui hal itu, Edward pun menyuruh agar Gon bersabar karena dirinya akan membantu menyelidiki tentang si reporter tersebut. Dan jika Gon mengalami kesulitan lagi, Edward siap untuk membantunya. Sementara Hairi yang sedang bekerja mulai kepikiran dengan Gon karena kejadian semalam yang sangat memalukan itu. Ia pun terus kepikiran dengan Gon karena ia tak ada kabar sama sekali. Di sisi lain, Oh Sang-mi yang kini sedang ditawan oleh para prajurit suruhan Ming Jae merasa ketakutan dan ketika ia didatangi salah seorang prajurit yang menanyakan keberadaan suaminya, ia pun terpaksa menjawabnya. Setelah mendapatkan informasi itu, si prajurit yang bernama Josok itu langsung melaporkannya kepada Min Jae. Min Jae pun sangat khawatir dengan keadaan ini karena kini Badan Intelijen juga sudah mengetahui lokasi Kim Woo-gi setelah mengambil ponsel milik Oh Sang-mi. Di kantor Badan Intelijen, Hairi memberikan foto yang dikirim oleh Edward kemarin di mana kedekatan antara Kim Woo-gi dan Jessica terlihat di foto itu. Alhasil dengan bukti kuat itu, Jo Chul pun menyuruh Hairi untuk membuat surat penahanan untuk Jessica. Di saat yang bersamaan, para petinggi BIN sedang mengadakan rapat di mana si kepala BIN menyuruh mereka menangkap Min Jae yang sudah terbukti berkhianat. Namun ternyata salah satu di antara mereka juga ada yang berkhianat dengan melaporkannya kepada Min Jae. Setelah rapat, Kepala BIN memanggil Jo Chul untuk membahas lokasi keberadaan Kim Woo-gi dan ia langsung menyuruh Jo Chul untuk membentuk tim khusus untuk menanganinya. Tanpa berlama-lama, Jo Chul pun langsung membentuk tim itu dengan Taewong sebagai pemimpinannya. Walaupun Taewong belum sembuh sepenuhnya, namun ia siap menerima tugas kali ini. Bahkan ia diberikan obat penahan rasa sakit oleh Jo Chul agar bisa digunakan jika ia membutuhkannya nanti. Lalu tak berselang lama, Hwasuk mendapatkan sinyal milik Kim Woo-gi dari ponselnya di mana lokasi itu berada di Maroko. Alhasil, Jo Chul pun segera memerintahkan beberapa orang untuk segera menangkap Kim Woo-gi termasuk Taewong dan juga Hairi. Setelah itu, Hairi pun mencoba menghubungi Gon untuk memberitahu kabar jika keberadaan Kim Woo-gi sudah diketahui oleh BIN. Akan tetapi, karena bukan Gon yang mengangkat teleponnya, saat itu Hairi langsung terpaksa mendatanginya di tempat latihan bela diri. Nah, Hairi yang salah tingkah karena ketahuan oleh Gon akhirnya beralasan jika ia meminta diajari bela diri oleh teman Gon. Namun karena teman Gon sedang sakit, ia pun malah meminta agar Gon sendiri yang mengajarinya. Alhasil, kedekatan mereka berdua pun kembali terjadi yang membuat suasana menjadi canggung. Terlebih lagi saat Hairi mengatakan informasi mengenai Kim Woo-gi, wajah mereka terlalu dekat yang membuat Gon pun langsung membanting Hairi. Hairi pun merasa kesal dengan mengatakan apa salahnya hingga seolah-olah Gon menjauhinya akhir-akhir ini. Namun, Gon tak menjawabnya dan langsung pergi begitu saja. Singkat cerita, anggota BIN yang ditugaskan menangkap Kim Woo-gi akhirnya diberangkatkan menuju Maroko. Saat di dalam pesawat, betapa terkejutnya Hairi ketika ia melihat ada Gon yang juga ikut ke Maroko untuk menangkap Kim Woo-gi. Hairi pun lalu memperingatkan agar Gon tidak ikut campur dengan masalah ini. Namun karena Gon sudah memutuskan untuk bergerak sendiri, Hairi pun membiarkannya. Sesampainya di Maroko,
Taibung dan Hairi langsung mendatangi kantor polisi untuk meminta izin menangkap Kim Woo-ki. Namun anehnya, si kepala polisi nampak mempersulit misi mereka kali ini. Karena ternyata dia sudah bekerja sama dengan Jessica yang menyuruhnya untuk segera menemukan Kim Woo-ki sebelum Bin menangkapnya. Setelah itu, Jessica pun menyuruh sekretarisnya menghubungi Shadow, namun sayangnya ponselnya tidak aktif. Dan itu berarti Shadow yang dimaksud bukanlah Min Jae, melainkan orang lain yang belum diketahui sosoknya. Sementara itu, Kim Woo-ki kedatangan seorang pria yang mengantarkan narkoba dan juga makanan serta minuman, di mana selama ini ternyata ia sudah kecanduan narkoba hingga membuat dirinya selalu tak terkontrol. Setelah itu, Kim Woo-ki pun melihat berita penculikan Oh Sang-mi. Alhasil karena sudah sadar jika dirinya sedang diawasi, ia pun langsung menghancurkan ponselnya agar tidak bisa dilacak. Alhasil, pihak Bin pun kini kehilangan lokasi Kim Woo-ki, yang membuat Taibung menyuruh mereka untuk menyisir semua perumahan warga dengan drone. Ia juga mengungkapkan jika di sekitar rumah Kim Woo-ki pasti banyak botol air mineral karena menurutnya orang Asia tak cocok meminum air di wilayah tersebut. Lalu saat Hairi membeli persediaan makanan di supermarket, ia tak sengaja bertemu dengan Gon yang di sini Gon menanyakan informasi apa yang penting dari Kim Woo-ki. Hairi pun langsung menolak memberitahu Gon karena ia takut misinya kali ini akan terganggu. Sementara itu, para polisi Maroko juga mulai bergerak mencari keberadaan Kim Woo-ki dengan mendatangi rumah warga satu persatu. Namun nampaknya para warga tak mengetahui keberadaannya karena memang Kim Woo-ki tak pernah sama sekali keluar dari rumahnya. Sementara di Korea, Jessica akhirnya ditangkap oleh Bin dan langsung diinterogasi. Namun di sana, Jessica dengan santai mengatakan jika bukan dialah penyebab terjadinya kecelakaan pesawat itu. Malam harinya, Gon kembali mendatangi Hairi dan kembali mengajaknya untuk bekerja sama. Namun Hairi mengatakan jika pekerjaannya di sana hanyalah untuk membeli makanan saja, bukan ikut terlibat dalam pencarian Kim Woo-ki. Hal itu tentu saja membuat Gon merasa kesal karena bagaimana bisa para anggota Bin meremehkan kemampuan Hairi. Mendengar perkataan itu, Hairi pun akhirnya mau untuk bekerja sama dengan Gon. Ia lalu mengungkapkan semua rencana yang sedang dilakukan oleh anggota Bin termasuk mencari rumah yang dipenuhi botol air mineral. Keesokan harinya, kepolisian Maroko ternyata berhasil menangkap si kurir yang sering mengantar barang kepada Kim Woo-ki. Kepala polisi lalu menyuruh agar si kurir menunjukkan tempat di mana Kim Woo-ki berada. Sementara Gon yang mulai bergerak, malah ketahuan oleh drone dari anggota Bin yang membuat Hairi langsung menyuruhnya untuk segera kabur. Namun di saat itu, Gon melihat banyak tumpukan botol air mineral di salah satu rumah. Dan ketika ia mendatanginya, ternyata Kim Woo-ki ada di sana. Gon pun langsung ditodong oleh Kim Woo-ki, namun dengan kemampuannya Gon berhasil melawan balik dan menghajarnya. Namun tak lama berselang, kepolisian Maroko pun datang dan langsung menangkap mereka berdua. Sementara Taibung dan bawahannya yang baru saja sampai meminta agar kepala polisi menyerahkan mereka berdua. Namun tentu saja si kepala polisi langsung menolaknya. Setelah itu, Taibung menyuruh Hairi untuk pergi ke kantor polisi membereskan semuanya. Hal itu tentu saja membuat Hairi sangat senang karena akhirnya Gon bisa menangkap Kim Woo-ki. Sementara itu di Korea, Jessica akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Namun ketika Taibung melaporkan jika Kim Woo-ki berhasil ditangkap, kepala Bin pun merasa senang dan menyuruh Jojul untuk kembali menangkap Jessica karena kini bukti kuat sudah mereka dapatkan. Sementara itu, Taibung mendatangi Gon dan Hairi di mana ia sangat menyayangkan perbuatan Hairi yang sudah melewati batas. Namun, Gon langsung menyangkal jika berkat Hairi lah ia bisa menangkap Kim Woo-ki dan meremehkan kinerja Taibung yang sama sekali tak mendapatkan hasil. Sementara itu, asisten Jessica menyuruh kepala polisi Maroko agar selama mungkin menahan Kim Woo-ki karena ia akan mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Kim Woo-ki ke sana. Di sisi lain, kepala Bin yang akan menemui presiden untuk melaporkan investigasinya dihubungi sekretaris presiden yang mengajaknya untuk berbicara empat mata. Saat sudah bertemu, si sekretaris langsung memperingatkan kepala Bin agar tak melapor kepada presiden jika mereka sudah berhasil menangkap Kim Woo-ki. Karena itu akan berdampak pada proses kerjasama pesawat tempur yang kini sedang dilakukan. Selain itu, si sekretaris juga meminta agar mengganti semua tim investigasi jatuhnya pesawat tersebut. Namun tentu saja si kepala Bin tidak setuju dengan semua itu dan segera pergi dari sana.
Namun di saat yang bersamaan, Min Jae tiba yang membuat si kepala bin pun sadar jika Min Jae merupakan anak buah dari sekretaris presiden. Di sini, Min Jae pun mengancam kepala bin dengan sebuah bukti dokumen korupsinya selama ini. Akan tetapi, si kepala bin tetap tak takut dengan ancaman itu dan akan segera melaporkan penangkapan Kim Buk-gi kepada presiden. Namun saat ia sudah bertemu dengan presiden, ia mengurungkan niatnya melapor hasil investigasinya setelah sang presiden tak setuju jika kerjasamanya dengan perusahaan Jessica dibatalkan. Setelah itu, kepala bin kembali bertemu dengan sekretaris presiden yang akan melaporkan kepala bin yang selama ini terjerat kasus korupsi. Akan tetapi, karena si kepala bin sudah berubah pikiran, ia pun lalu menanyakan tentang rencana sekretaris presiden yang akan mengganti semua tim investigasinya. Dan ia pun setuju akan bekerja sama dengannya. Sementara itu di Maroko, Lee Chan-jo-seok mendatangi kepala polisi untuk merencanakan pembunuhan Kim Buk-gi. Di saat yang bersamaan, Kim Buk-gi terlihat akan diinterogasi oleh Tae-woong. Namun ia mengatakan jika ia sama sekali tak disuruh oleh siapapun, yang tentu saja membuat Gon merasa emosi kepadanya. Namun tiba-tiba saja Kim Buk-gi kejang-kejang karena ia harus mengkonsumsi narkoba. Nah, karena Kim Buk-gi tidak boleh tewas, Tae-woong pun langsung menggunakan obat penghilang rasa sakit miliknya. Akan tetapi ketika Tae-woong akan menyuntikannya, Gon langsung merebutnya dan mengancam Kim Buk-gi jika ia tak mengatakan siapa dalang sebenarnya, maka Kim Buk-gi tak akan mendapatkan obat itu. Akhirnya karena takut mati, Kim Buk-gi pun mengatakan jika orang yang telah menyuruhnya adalah Michael. Nah, setelah kejadian itu, mereka pun berencana akan segera kembali ke Korea agar Jessica benar-benar ditangkap dengan bukti kuat dari Kim Buk-gi. Akan tetapi saat akan menuju bandara, mereka sudah dihadang oleh Lily dan para pasukannya yang menggunakan senjata lengkap. Alhasil, baku tembak pun terjadi yang mengakibatkan banyak korban dari petugas bin karena mereka kalah jumlah. Sementara Tae-woong terus berusaha melindungi Kim Buk-gi agar dia tidak tewas. Namun karena pasukan Lee dan Jo-seok sangat banyak, ia pun semakin terpojok. Beruntungnya, Hairi dan Gon datang dan langsung membawa mereka pergi dari sana. Di saat itu, Tae-woong pun menyuruh agar mereka datang ke kedutaan besar Korea karena hanya tempat itulah yang paling aman untuk mereka. Lalu Tae-woong pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Jo Chul. Akan tetapi di saat yang bersamaan, kantor badan intelijen tiba-tiba didatangi banyak orang yang ternyata itu adalah Min Jae dan bawahannya yang kini akan menangani kasus itu atas perintah kepala bin. Nah, Jo Chul yang curiga jika ini tidak benar mencoba untuk melawan. Akan tetapi tak berselang lama kepala bin datang dan menghentikannya. Hal itu tentu saja membuat Jessica kini kembali dibebaskan. Kembali ke Maroko, di mana mereka akhirnya sampai di kedutaan besar dan langsung menangani Kim Buk-gi yang terkena tembakan. Dengan bantuan seorang dokter, Tae-woong pun akhirnya bisa menangani luka tembak Kim Buk-gi walaupun dengan peralatan seadanya. Sementara Lily dan Jo-seok terus mengawasi mereka dari luar karena mereka tidak berani untuk masuk ke dalam. Di sisi lain, Jessica yang kini sudah bebas masih merasa khawatir karena Kim Buk-gi masih hidup. Terlebih lagi, Min Jae mengatakan jika Tae-woong memiliki bukti rekaman jika Kim Buk-gi masih hidup. Namun, Min Jae menyuruh Jessica tenang karena ia akan segera menanganinya. Akan tetapi, di sini Jessica lebih cemas dengan kehadiran Gon yang pasti akan mempersulit mereka. Di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba seseorang datang dan Min Jae mengatakan jika dialah Shadow, yang ternyata itu adalah si sekretaris presiden. Nah, di sini Shadow pun mempunyai sebuah rencana agar Jessica bisa aman dari tuduhan dengan menggunakan Oh Sang-mi yang nantinya akan menerima dana asuransi milik Kim Buk-gi. Akan tetapi, rencana itu bisa mereka lakukan jika Kim Buk-gi benar-benar tewas. Oleh karena itu, mereka harus segera membunuh Kim Buk-gi. Min Jae pun ternyata sudah mempunyai rencana jika ia akan menyuruh beberapa bawahan masuk ke kedutaan besar untuk berpura-pura menjemput Kim Buk-gi. Setelah itu, Jessica pun mendatangi Oh Sang-mi untuk menjebaknya dengan menyuruhnya mengatakan jika perusahaan Dynamic System lah yang menyuruhnya. Dengan begitu, Jessica akan melepaskannya dan memberikan bayaran yang besar. Mendengar hal itu, Oh Sang-mi pun langsung setuju dan akan menuruti semua perintah dari Jessica. Lalu setelah itu, Jessica pun membawa Oh Sang-mi ke kantor polisi agar ia menyerahkan diri dan mengakui semuanya. Di Maroko,
Taiwung mendapatkan telepon dari kepala BIN yang menanyakan keadaan di sana. Nah, Taiwung sendiri belum tahu jika kini kepala BIN sudah memihak kepada Jessica, yang membuat dirinya memberitahu jika keadaan di sana masih baik-baik saja. Mengetahui hal itu, Min Jae pun langsung segera mengerahkan pasukannya untuk menuju ke kedutaan besar Korea yang berada di Maroko untuk membunuh Kim Woo-gi dan juga Gon. Sementara Jojul yang kini menjadi tawanan melakukan perlawanan agar ia bisa menghubungi kenalannya wartawan yang saat ini sedang berada di istana presiden. Ia meminta agar si wartawan itu memberitahu presiden jika Kim Woo-gi sudah berhasil ditangkap. Namun karena Jojul ketahuan, teman wartawannya itu pun gagal memberikan pesan kepada presiden karena pesan itu langsung diambil oleh Perdana Menteri dan juga Shadow. Setelah kejadian tadi, Min Jae memanggil Hosuk dan menyuruhnya untuk menandatangani surat jika Jojul sudah berkhianat. Nah, karena tak berani berbuat apa-apa, Hwasuk pun terpaksa melakukannya dan dengan begitu ia pun bisa kembali bekerja. Namun ternyata semua itu memang sudah direncanakan oleh Jojul yang menyuruh Hwasuk menuruti semua kemauan Min Jae agar ia bisa kembali bekerja dan membantu teman-temannya yang lain secara diam-diam. Di sisi lain, Oh Sang-mi melakukan siaran pers di mana dirinya mengaku bersalah dan suaminya Kim Woo-gi juga masih hidup. Namun yang membuat semua masyarakat dan keluarga korban merasa syok adalah ketika ia mengaku jika perusahaan Dynamic System lah yang menyuruhnya. Mengetahui hal itu, Edward pun langsung mendatangi Jessica dan memperingatkannya jika kini ia tak akan memberi ampun kepada Jessica karena Jessica lah yang sudah memulai perang terlebih dahulu. Sementara Hwasuk yang sudah kembali bekerja kini terus dipantau oleh Min Jae karena Min Jae yakin jika ia akan berbuat sesuatu. Namun di sini Hwasuk hanya menelepon dan memesan ayam goreng saja. Akan tetapi ternyata pesanan ayam goreng itu adalah sebuah kode rahasia yang hanya diketahui oleh Hwasuk dan Taiwung saja. Dan jika kode itu dipesan, maka pedagang ayam goreng harus memberitahu Taiwung jika akan ada bahaya yang datang. Kembali ke Maroko, kini tim suruhan Min Jae sudah tiba di kedutaan besar yang membuat Taiwung pun langsung menyambutnya. Taiwung sendiri belum mengetahui jika mereka semua sudah diberi misi untuk membunuh Kim Woo-gi dan juga Gon. Hingga ketika si pemilik restoran ayam goreng menghubunginya, Taiwung baru menyadari jika pasukan itulah bahaya yang akan datang mengancam. Namun Taiwung yang akan mencegah hal itu terjadi ditelepon oleh kepala BIN yang menyuruhnya untuk tak melakukan apa-apa. Karena jika Taiwung ikut campur, maka mereka semua juga akan ikut dibunuh. Hal itu sontak saja membuat Taiwung tak bisa melakukan apa-apa karena memang kini mereka kalah jumlah. Sementara itu, Gon yang tak sengaja lewat di ruangan para pasukan itu menyadari ada yang aneh ketika mereka semua sudah menggunakan seragam lengkap dan juga senjata. Hal itu tentu saja membuat Gon sadar jika mereka akan mengincar Kim Woo-gi. Lalu ia pun langsung menyuruh Hairi untuk segera membawa pergi Kim Woo-gi, sedangkan dirinya akan mencoba melawan semua pasukan itu. Singkatnya, Gon pun akhirnya bisa menawan ketua pasukan itu dan meminta agar semua pasukan untuk mundur. Namun ketika salah satu pasukan akan menembak, tiba-tiba Hairi datang dan langsung menembak pasukan itu. Sementara Taiwung yang melihat kejadian itu di CCTV hanya bisa terdiam. Berbeda dengan rekannya yang menyuruhnya untuk segera bergerak. Dan pada akhirnya Taiwung pun memutuskan untuk membantu mereka dengan mematikan lampu di sana yang membuat Gon dan Hairi bisa kabur membawa Kim Woo-gi. Di sisi lain, Presiden mengadakan rapat penting dengan para DPR untuk membahas anggaran pembelian pesawat tempur. Presiden meminta untuk menambah anggaran dengan alasan untuk kepentingan pertahanan Korea, yang padahal itu merupakan rencana si presiden untuk bisa mencari untung. Sementara itu, Gon dan Hairi yang bisa kabur bertemu dengan Taiwung yang langsung membantu mereka. Akan tetapi, karena mereka kalah jumlah, akhirnya mereka pun mulai terpojok. Akhirnya, Taiwung pun menyuruh mereka untuk masuk ke sebuah ruangan berpintu baja. Namun karena pasukan itu dipersenjatai lengkap, mereka pun bisa membuka pintu tersebut menggunakan sebuah bom. Alhasil, aksi baku tembak pun kembali terjadi dan di sini Hairi menanyakan kepada Gon berapa lama lagi bantuan dari sekretaris Edward akan datang. Gon pun menjawab, jika sebentar lagi pasti Mickey, asisten dari Edward, akan datang membantu mereka.
Untuk mengulur waktu, Gon pun menunjukkan waktu di ponselnya dengan mengatakan jika ada sebuah bom yang terpasang di sana, dan ketika waktu itu habis maka bom itu akan meledak. Namun tentu saja si ketua pasukan tak mempercayai perkataan Gon itu. Akan tetapi ternyata hal itu langsung terjadi, di mana tiba-tiba ada sebuah ledakan yang membuat semua pasukan itu pun terluka parah. Alhasil, karena ada jalan keluar dari bawah tanah, mereka pun memanfaatkannya untuk menghindari Lee dan juga Josok yang sudah menunggu mereka di luar. Sebelum pergi, Taiwung mengingatkan Hairi agar membawa Kim Woo-gi kembali ke Korea dengan selamat. Taiwung sendiri tak akan ikut dengan mereka dengan alasan jika ia mempunyai rencana lain, karena kini pemerintah Korea juga sudah ikut terlibat. Taiwung juga memerintahkan Hairi untuk menghubungi sebuah nomor dengan kata sandi vagabond. Setelah itu, Hairi dan Gon pun menyusuri lorong bawah tanah itu dan bertemu dengan Miki yang sudah menunggu mereka. Sementara Taiwung yang berpura-pura tak tahu menahu dengan pengkhianatan Min Jae melaporkan kejadian di sana, dan mereka berdua bisa selamat sementara Gon dan Hairi bisa kabur membawa Kim Woo-gi. Min Jae yang curiga dengan semua ini pun lalu meminta Taiwung untuk menunjukkan rekaman CCTV di sana. Namun Taiwung dengan pintar mengatakan jika pasukan pembunuh telah merusak semua CCTV yang ada, membuat Min Jae pun akhirnya memerintahkan agar membuat Gon, Hairi dan juga Kim Woo-gi menjadi buronan internasional. Setelah itu, Min Jae pun mendatangi Chojul untuk menghajarnya karena pasti Chojul lah yang membantu Hairi dan juga Gon. Namun dengan kemampuan yang dimiliki Chojul, ia bisa melawan balik Min Jae yang membuat Min Jae langsung menggunakan pistol untuk mengancam Chojul. Setelah itu, Min Jae pun menyuruh anak buahnya untuk meracuni Chojul dengan obat klorida agar Chojul terkena serangan jantung. Kemudian, ia pun meminta Hwasok memesan makanan dari restoran ayam langganannya untuk diberikan kepada Chojul. Setelah itu, ia memasukkan obat tadi ke dalam makanan itu yang langsung dimakan oleh Chojul. Alhasil, tak berselang lama Chojul pun segera dilarikan ke rumah sakit. Namun naasnya, nyawanya tak bisa tertolong yang membuat Hwasok pun menangis sejati-jadinya. Di sisi lain, kepala polisi Maroko melaporkan kepada Jessica jika ia sudah mengerahkan semua anggotanya untuk merazia semua mobil yang lewat. Dan ketika mobil Gon dan yang lain sedang diperiksa, tiba-tiba si polisi merasa ketakutan setelah melihat tanda di tangan Miki, yang membuatnya pun memperbolehkan mobil tersebut untuk lewat. Dan ternyata si kepala polisi yang sedang menelepon Jessica saat itu sedang ditodong oleh seseorang dengan pakaian militer, yang kemudian ia pun langsung menembaknya. Setelah berhasil lolos, Edward menghubungi Gon dan menyuruh mereka menaiki kapal kargo agar bisa kembali ke Korea, karena itulah satu-satunya jalan yang paling aman bagi mereka, karena kini pemerintah Korea sudah menjadikan mereka bertiga buronan. Sementara itu, Jessica masih merasa cemas karena Kim Woo-gi belum juga ditemukan. Min Jae pun lalu menenangkannya dan mengatakan jika ia sudah memerintahkan anak buahnya untuk memantau semua bandara dan juga pelabuhan untuk menangkap jika Kim Woo-gi kembali ke Korea. Tak berselang lama, asisten Jessica datang dan memberitahu jika kepala polisi Maroko tewas terbunuh, yang membuat Jessica pun menyadari jika ini pasti ulah dari Edward. Nah, karena itu Shadow pun mempunyai sebuah rencana agar bisa menangkap Edward dengan memanfaatkan Taiwung. Dan ketika Taiwung tiba di Korea, ia pun langsung dibawa Min Jae menemui Shadow. Di sini, Shadow langsung tanpa basa-basi menyuruh Taiwung memfitnah Edward dengan menggunakan Gon serta Hairi yang menjadi kambing hitamnya. Taiwung pun tak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa mematuhi perintah itu, sehingga ia pun langsung mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan jika Hairi dan Gon sudah bekerja sama untuk menjatuhkan perusahaan milik Jessica dengan memfitnah jika Jessica lah pelaku sabotase pesawat tersebut. Perkataan dari Taiwung itu sontak saja membuat teman Gon tak terima dan meminta semua wartawan tak mempercayainya. Namun apalah daya, teman Gon yang hanya masyarakat biasa tak bisa mempengaruhi pernyataan tersebut. Setelah itu, Edward pun ditangkap atas tuduhan tadi yang membuat semua keluarga korban langsung melemparinya. Gon dan Hairi yang menyaksikan berita itu pun tak menyangka hal itu akan terjadi. Lalu, Hairi teringat dengan pesan Taiwung dan segera menghubungi nomor yang sudah diberikan olehnya dengan kata sandi vagabond. Lalu yang mengangkat telepon itu ternyata adalah Chojul yang masih hidup.
Hairi lalu memberitahu titik koordinat serta jam ketika ia dan Gon sampai di Korea. Sementara Jojul yang sudah tahu jika Min-jae mengerahkan pasukan di semua bandara dan pelabuhan, menyuruh Hairi untuk menuruti perintahnya karena dia mempunyai sebuah rencana untuk mengecoh Min-jae. Di sisi lain, Edward yang sedang berada di ruangan interogasi didatangi Jessica yang akan langsung menginterogasinya. Di sini Jessica pun menawarkan kepada Edward agar Edward mau menjual perusahaannya kepada dirinya sebelum semuanya hancur akibat kasus ini. Akan tetapi, tentu saja dengan santai Edward menolaknya, seolah-olah dirinya sudah mempunyai sebuah rencana untuk menghancurkan Jessica. Tak berselang lama, bawahan Min-jae melaporkan jika mereka sudah menemukan keberadaan Gon dan Hairi. Namun ketika mereka mengeceknya, ternyata banyak sekali wajah mereka di semua bandara di saat yang bersamaan. Tak berselang lama, tiba-tiba muncullah video Gon yang menantang Shadow dan juga Min-jae agar menangkapnya. Mendengar perkataan itu, tentu saja Shadow menjadi kesal dan segera menyuruh untuk melacak keberadaan ponsel yang digunakan oleh Gon. Dan ternyata semua itu sudah Jojul rencanakan karena ia sudah menyuruh seorang hacker yang bekerja di restoran ayam untuk mengelabui badan intelijen. Alhasil, lokasi Gon pun berada di beberapa negara yang membuat Min-jae menyuruh semuanya untuk menganalisa video mereka. Barangkali ada sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sementara itu, Taewon memberitahu Hwasuk jika Jojul masih hidup, yang membuat Hwasuk pun terkejut karena dia melihat di depan matanya sendiri jika Jojul tewas akibat serangan jantung. Taewon pun lalu menceritakan di mana saat ia tiba di Korea, orang suruhan Edward memberikannya ponsel yang langsung terhubung dengannya, sehingga Taewon pun mengetahui jika Min-jae akan meracuni Jojul. Dan sebelum makanan itu dipesan, Taewon sudah memberitahu pemilik restoran untuk merencanakan sesuatu. Dan ketika makanan itu datang, Jojul melihat sebuah pesan jika makanan itu sudah diracun. Selain itu, Jojul juga menerima sebuah obat yang akan membuat jantungnya berhenti sementara, sehingga membuat Min-jae pun tak curiga. Dan ketika Jojul sudah dinyatakan mati, salah satu perawat di sana menyuntikkan obat penawar sehingga jantung Jojul pun bisa kembali normal. Di sisi lain, Edward akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Akan tetapi, Edward tak mau membawa ponsel serta jam tangannya karena ia sadar jika pasti Bin sudah memasangi alat penyadap di sana. Sebelum pergi, Edward memperingatkan Shadow dan Min-jae yang berada di ruangan kaca agar mereka berdua kini harus berhati-hati karena ia akan segera bertindak. Sementara itu, di kapal, Kim Woo-ki yang diikat berhasil lepas dan berusaha kabur. Dan ketika mereka mencarinya, Kim Woo-ki tiba-tiba berhasil menyandera Hairi. Di sini Hairi pun menyuruh Gon untuk tenang karena ia sudah mempelajari apa yang pernah Gon lakukan kepadanya, yaitu membanting lawan. Alhasil, Kim Woo-ki pun pingsan akibat bantingan dari Hairi tadi. Sementara itu, rencana untuk penambahan anggaran pembelian pesawat tempur akhirnya disetujui oleh pemerintah Korea, yang membuat sang presiden pun senang dan segera menyuruh Menteri Pertahanan menandatangani kontrak dengan Jessica. Alhasil, setelah penandatanganan kontrak itu, semua pun diuntungkan termasuk si presiden yang akan mendapatkan uang dari Jessica. Sementara itu, Jojul memerintahkan Gon dan Hairi mencari tahu lebih detail tentang keterlibatan Kim Woo-ki di kasus kali ini. Dan ketika Gon menanyainya, anehnya Kim Woo-ki menceritakan semuanya, di mana ia bisa mengenal Michael dikarenakan ia dikenalkan oleh pacarnya. Namun, Kim Woo-ki tak mengetahui siapa sosok pacar Michael itu. Yang dia tahu, ia hanyalah seorang wanita Asia dan memiliki sebuah tato di punggungnya. Kim Woo-ki juga mempunyai sebuah bukti kuat, yaitu sebuah video ketika ia bertemu dengan Michael untuk menyepakati sabotase itu. Sementara itu, Jojul memerintahkan si pemilik restoran ayam memberikan kode yang diberikan oleh Hairi agar dikirim kepada Taewon, agar ia bisa bersiap-siap untuk bergerak. Sementara, Min-jae yang terus mengawasi pergerakan Taewon pun merasa tak curiga setelah Taewon menerima pesan tersebut, karena pesan itu hanya berisi sebuah kode yang hanya dimengerti oleh Taewon dan juga Jojul. Alhasil, Taewon pun mengetahui kapan dan di mana Gon dan Hairi akan tiba di Korea. Setelah itu, Min-jae mendapatkan kabar dari bawahannya jika Hairi kembali menghubungi lewat video, di mana Hairi mengatakan jika ia sudah dihianati oleh Gon dan berencana akan menyerahkan diri.
Namun di sini Min-jae tak langsung mempercayai perkataan itu dan malah ia mempunyai sebuah clue dari jam tangan Haeri di mana Min-jae sadar waktu di jam Haeri berselisih 1 jam dengan jam di sana. Yang itu menandakan jika Haeri sedang berada tak jauh dari Korea. Setelah menemukan lokasinya, Min-jae pun langsung melaporkannya kepada Shadow yang membuat Shadow langsung menyuruh untuk membunuh mereka semua. Setelah itu, Min-jae pun menyuruh Lily dan juga Jo-seok mengikuti Taewung karena ponselnya sudah dipasangi pelacak. Akan tetapi, Taewung yang sudah sadar dengan itu semua menaruh ponselnya di kurir paket yang membuat Lily dan Jo-seok pun terkecoh. Mengetahui hal itu, Min-jae pun segera menyuruh untuk melacak kembali keberadaan Taewung. Dan ketika mengetahui jika ia berada di pelabuhan kontainer, Min-jae pun langsung bergegas menuju ke sana. Di sisi lain, Taewung yang sudah ditunggu Jo-chul langsung menurunkan kontainer di mana Haeri dan Gon ada di sana. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba mereka ditembaki oleh Min-jae dan para bawahannya. Alhasil, baku tembak pun terjadi yang membuat mereka pun terpojok. Namun beruntungnya, Jo-chul yang berada di atap bisa menembaki pasukan Min-jae yang membuat Gon pun memanfaatkannya untuk mengambil sebuah mobil agar mereka bisa kabur. Sementara di sisi lain, sidang kasus jatuhnya pesawat akan segera dilakukan. Terlihat penjagaan yang sangat ketat terjadi karena semua yang akan masuk ke pengadilan harus menunjukkan identitas mereka. Di sisi lain, Min-jae yang sedang mengejar Gon dan juga Haeri melaporkan kepada Shadow jika kini Kim Woo-gi kemungkinan akan menuju ke pengadilan untuk bersaksi. Hal itu tentu saja membuat Shadow dan Jessica mulai panik. Kemudian Jessica langsung menghubungi Lily agar segera membunuh mereka sebelum mereka sampai ke pengadilan. Sementara Shadow melaporkan kejadian itu kepada presiden yang tentu saja sang presiden juga merasa cemas karena jika Kim Woo-gi bersaksi dan Jessica dinyatakan bersalah, maka ia pun juga akan terkena akibatnya. Nah, Shadow pun lalu meminta agar presiden mengembalikan uang yang diberikan oleh Jessica agar ia bisa aman. Namun si presiden yang tamak tak mau mengembalikan uang itu karena uang itu akan diproyeksikan untuk kekuasaannya agar bisa bertahan lama. Alhasil, presiden pun langsung menyuruh kepolisian untuk menghadang Gon dan yang lain agar mereka tidak bisa sampai ke persidangan. Alhasil, semua jalan yang menuju ke pengadilan pun ditutup oleh kepolisian yang membuat Gon merasa bingung harus mencari jalan alternatif lain. Sementara di pengadilan, Edward terlihat santai dan tak merasa cemas karena ia yakin jika Gon dan Haeri akan bisa membawa Kim Woo-gi sampai ke persidangan. Saat sidang dimulai, Oh Sang-mi pun bersaksi jika perusahaan milik Edward lah dalang dibalik semua ini, yang membuat teman Dalgon kembali tak terima dengan perkataan itu. Alhasil, keributan pun terjadi antara teman Gon dan keluarga yang kini mempercayai Oh Sang-mi. Di sisi lain, Jo-chul ternyata sudah mempunyai rencana agar Gon dan Haeri bisa aman dari serangan para polisi dan juga Min-jae. Ternyata, ia sudah menyuruh perusahaan berita untuk menyiarkan langsung pengejaran yang dilakukan oleh polisi kepada Kim Woo-gi yang akan bersaksi di persidangan. Dengan begitu, para polisi pun tak bisa menembaki mereka karena masyarakat sedang menonton siaran langsung tersebut. Kembali ke persidangan, terlihat kini hakim diberikan perintah langsung oleh presiden agar segera menyelesaikan persidangannya. Namun pesan itu diabaikan oleh si hakim yang tetap akan menunggu kedatangan Kim Woo-gi sesuai permintaan dari Edward. Kembali ke pengejaran, mengetahui jika kini salah satu perusahaan televisi menyiarkan pengejaran itu, Shadow pun langsung menelepon direktur perusahaan TV itu dan mengancamnya akan membocorkan semua korupsinya selama ini jika ia tak menyuruh bawahannya menghentikan siaran berita tersebut. Sementara, Gon yang kini dihadang oleh kepolisian terpaksa menghentikan mobilnya karena tak ada jalan lain menuju ke pengadilan. Namun mereka sedikit tertolong dengan hadirnya reporter televisi yang menggunakan helikopter yang membuat mereka pun menjadi aman. Namun setelah ancaman dari Shadow tadi membuat reporter berita itu pun tiba-tiba menjauh dari sana. Alhasil tentu saja membuat mereka semua menjadi frustasi dan pasrah. Kim Woo-gi pun lalu keluar untuk menyerahkan diri karena dia merasa ketakutan. Hal itu lalu membuat semuanya pun juga ikut keluar agar mereka tidak ditembaki. Akan tetapi, ternyata Jo-seok yang saat itu menyamar sebagai polisi langsung menembaki mereka yang membuat semua polisi pun juga ikut menembak. Saat mereka sudah terpojok, tiba-tiba sebuah truk datang menghalau semua tembakan itu yang membuat mereka pun memanfaatkannya untuk bisa kabur dari sana.
Singkatnya, mereka pun akhirnya sampai di depan pengadilan, namun di sana Min-jae sudah menghadang mereka. Saat Min-jae menodongkan pistolnya, tiba-tiba teman Gon dan para keluarga korban yang lain langsung menghalangi Min-jae, yang membuat Gon pun bisa masuk ke area pengadilan. Akan tetapi, di atap mereka sudah ditunggu oleh Lily yang menggunakan snipernya. Beruntungnya, tembakan Lily meleset dan setelah itu lagi-lagi teman Gon dan juga keluarga korban yang lain melindungi Gon, yang membuat Jessica marah karena Lily tak kunjung membunuh mereka. Membuat Gon dan Harry pun akhirnya bisa masuk ke dalam ruang persidangan membawa Kim Boo-gi. Sedangkan Lily yang gagal membunuh Gon, tiba-tiba anak buahnya terkena tembakan dari sniper lain yang berada di gedung sebelah, yang membuat Lily pun panik dan langsung bersembunyi. Akan tetapi ketika ia melihat ke arah gedung itu, orang tersebut sudah menghilang. Sementara di ruangan sidang, semua orang pun kaget melihat kedatangan Kim Boo-gi, terutama asisten Jessica. Kemudian, Kim Boo-gi pun disumpah di hadapan hakim bahwa ia akan menjadi saksi terjatuhnya pesawat tersebut. Setelah itu, Kim Boo-gi pun mengatakan jika ia mempunyai bukti kuat jika dalang di balik jatuhnya pesawat ini adalah perusahaan Jessica. Lalu dia pun menyuruh untuk membuka file tersembunyi miliknya, di mana di sana ada sebuah video saat Michael mentransfer uang sebagai imbalan untuk mensabotase pesawat tersebut. Hal itu sontak saja membuat keluarga korban menjadi marah dan juga syok. Sementara Min-jae yang melihat bukti itu lalu keluar dari ruang sidang dan langsung menghubungi Shadow. Shadow memerintahkan agar Min-jae segera menghapus bukti tersebut, lalu ia akan mengkambing hitamkan kepala Bin. Namun tak berselang lama, Taewung pun melihat keberadaan Min-jae yang langsung mengejarnya. Dan ketika Min-jae berusaha kabur, Cho Chul datang dan langsung menghajarnya. Kembali ke ruangan sidang, hakim akhirnya memutuskan jika Dynamic System tetap akan bertanggung jawab atas meninggalnya para korban dan harus membayar biaya kompensasi kepada semua keluarga korban. Akan tetapi keputusan itu memberatkan semua keluarga korban karena perusahaan Dynamic System tidak bersalah dan seharusnya perusahaan Jessica lah yang harus bertanggung jawab. Namun di sini Edward selaku pemilik perusahaan Dynamic System yang membuat pesawat tersebut akan tetap bertanggung jawab dan membayar biaya kompensasinya. Setelah itu, hakim juga memutuskan akan menghukum perusahaan Jessica dan semua orang yang terlibat dalam kasus ini tanpa terkecuali. Setelah sidang selesai, para keluarga korban pun akhirnya lega dan merasa senang karena kebenaran kasus ini bisa terungkap. Namun di tengah-tengah kesenangan itu, Gon dikejutkan dengan Harry yang ternyata terkena tembakan di bagian pinggangnya. Hal itu langsung membuat Gon pun segera membawa Harry ke rumah sakit. Di sisi lain, presiden yang mengetahui kejadian itu berencana akan melakukan konferensi pers. Namun sebelum itu, ia meminta saran kepada Perdana Menteri apa yang harus ia lakukan. Lalu dengan tenang, Perdana Menteri pun menyarankan agar Presiden menjadikan sekretarisnya atau Shadow dan juga kepala Bin sebagai kambing hitamnya. Setelah itu, Presiden pun menghubungi Shadow dan menyuruhnya untuk datang menghadap. Dan ketika Shadow sampai di sana, ternyata kepala Bin juga diundang, di mana Presiden langsung tanpa basa-basi langsung menyuruh Shadow untuk mengakui semua kesalahannya. Begitu juga dengan si kepala Bin. Dengan begitu, mereka berdua pun akhirnya sadar jika kini Presiden akan menjadikan mereka berdua kambing hitam dalam kasus ini. Setelah pertemuan itu selesai, Kepala Bin pun menanyakan kepada Shadow apakah ia akan menuruti kemauan sang Presiden. Shadow pun menjawab jika dia akan menuruti perintah Presiden, namun sepertinya ia memiliki sebuah rencana sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun saat masuk ke dalam mobil, Shadow pun dikejutkan dengan hilangnya tablet miliknya, di mana di sana ada bukti video transaksi uang yang diterima oleh sang presiden. Di sana juga terdapat sebuah bingkisan berupa sebuah minuman dan juga arang yang sepertinya itu dari presiden yang secara tidak langsung menyuruh Shadow untuk bunuh diri saja. Alhasil, Shadow pun merasa sangat kesal dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Singkatnya, Presiden pun mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada masyarakat atas terlibatnya Shadow dan juga Kepala Bin. Sang Presiden sendiri belum mau mengakui jika dirinya juga ikut terlibat dan malah mengatakan jika ia akan menghukum para pelaku dengan hukuman yang setimpal. Setelah itu, Kepala Bin pun akhirnya ditangkap, namun Shadow kini berada di suatu tempat di mana kini ia merasa bimbang harus berbuat apa. Dan pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk bunuh diri di dalam mobil dengan menyalakan abu pemberian dari presiden.
Nah, ternyata Shadow belum tewas karena saat itu Perdana Menteri melaporkan kepada Presiden jika Shadow berusaha akan bunuh diri. Namun ia ketahuan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Hairi yang sudah tersadar di rumah sakit mengetahui jika kini Gon sedang mendatangi konferensi pers yang akan diadakan oleh perusahaan Jessica. Jessica sendiri kini mulai merasa cemas karena tak ada yang mau membantunya, termasuk kantor pusat yang berada di Amerika. Mereka memilih untuk meninggalkan Jessica dan membiarkan Jessica terkena hukuman. Akhirnya, Jessica pun mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada semua keluarga korban. Namun tak berselang lama, semua ponsel para wartawan berbunyi di mana mereka mendapatkan pesan berupa video saat Jessica sedang merayu Menteri Pertahanan untuk memenangkan tendernya. Alhasil, Jessica pun ditangkap oleh kejaksaan yang membuat semua orang kini mempercayai jika memang benar Jessica lah penyebab terjadinya kecelakaan pesawat. Di sisi lain, Kim Woo-gi dan Oh Sang-mi kini dibawa ke penjara menggunakan bus. Namun anehnya, hanya Oh Sang-mi saja yang diturunkan di sana karena ternyata Kim Woo-gi dibawa ke tempat lain oleh polisi sipir yang ternyata itu adalah Tom yang masih hidup. Sesampainya di dalam penjara, Oh Sang-mi nampak menjadi bos di sana dan dihormati para tahanan yang lain. Dan ketika Oh Sang-mi mengetahui jika Jessica juga ditahan di sana, Oh Sang-mi pun langsung menyuruh tahanan lain untuk menghajarnya. Malam harinya, Gon mengunjungi Hairi yang saat itu sedang berusaha berjalan normal. Di momen itu, mereka berdua pun merasa canggung karena Gon yang mencoba membantu Hairi. Kembali ke penjara, asisten Jessica yang bernama Hong datang dan Jessica langsung menyuruhnya menyelidiki siapa dalang di balik tersebarnya video dirinya bersama Menteri Pertahanan. Setelah itu, ia juga menyuruh agar Oh Sang-mi mendatangi dirinya dan ketika Oh Sang-mi datang, Jessica langsung menghajarnya. Bukan hanya itu, ternyata kini para tahanan lain malah tunduk kepada Jessica dan balik menghajar Oh Sang-mi. Namun betapa terkejutnya Jessica setelah beberapa hari di sana, ia mendapatkan kabar dari tahanan lain jika Oh Sang-mi kini sudah dibebaskan. Hal itu membuat Jessica pun bertanya-tanya dan ketika Lily datang, Jessica baru menyadari jika selama ini asisten Hong lah yang sudah mengkhianatinya. Karena Lily mengatakan jika Hong tak menjalankan perintahnya untuk mengurus permasalahannya yang ada di Amerika. Dan kemungkinan besar, Hong jugalah yang telah menyebarkan video Jessica. Sementara Gon dan para keluarga korban lain sedang mengadakan makan bersama untuk merayakan terpecahnya kasus jatuhnya pesawat. Lalu ketika Gon keluar, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan dari Lily berupa video ponakannya. Selain itu, Lily juga menyuruh Gon untuk mengunjungi Jessica di dalam penjara. Alhasil, Gon pun mengajak Harry untuk datang ke penjara mengunjungi Jessica. Di sini, Jessica langsung mengatakan jika bukan dirinya lah dalang di balik jatuhnya pesawat tersebut. Ia sengaja mengirimkan video itu dengan tujuan agar mereka mencari tahu siapa sebenarnya dalangnya, yang juga telah membunuh Michael. Selain itu, Jessica juga mengabarkan jika Oh Sang-mi sudah dibebaskan, yang membuat Gon pun merasa terkejut. Hairi yang mendapatkan berita itu pun langsung melaporkannya kepada Jojul, yang membuat Taebong pun langsung memerintahkan mencari tahu siapa yang membebaskan Oh Sang-mi. Ternyata saat itu, Oh Sang-mi pergi ke sebuah warnet untuk mengecek saldo yang ada di rekeningnya karena ia sudah dikirimi uang oleh Samael dan Samael lah yang sudah membebaskannya. Kembali ke Gon dan Hairi yang saat itu mereka pergi ke rumah sakit jiwa karena ternyata Kim Woo-gi berada di sana karena dinyatakan gila setelah kecanduan narkoba. Namun tentu saja itu semua merupakan rencana dari Tom yang langsung menyuruh Kim Woo-gi untuk tak mengatakan apapun jika dirinya ingin selamat. Alhasil, saat Gon dan Hairi menanyai Kim Woo-gi, ia hanya terdiam dan merasa ketakutan karena kini ia sedang diawasi oleh Tom melalui CCTV. Alhasil, Kim Woo-gi pun hanya berteriak yang membuat penjaga datang dan langsung menyuruh Gon dan Hairi untuk pergi. Nah, ketika Kim Woo-gi akan dibawa pergi, ia pun akhirnya mengatakan jika Tom berada di sana, yang membuat Gon pun merasa kaget. Namun penjaga di sana mengatakan jika Kim Woo-gi pasti hanya berhayal karena kini ia sedang dalam pengaruh obat. Scene pun lalu akan memperlihatkan saat dimana Tom akan dibunuh oleh bawahan Samael. Ternyata saat itu ia tidak jadi dibunuh karena Samael memberikannya satu kesempatan lagi untuk menjalankan sebuah misi. Di sisi lain, Perdana Menteri mengunjungi Shadow yang sudah siuman.
Di sini, sang Perdana Menteri pun mengungkapkan jika sebenarnya dialah yang memberikan abu kepada Shadow, bukan Presiden. Hal itu ia lakukan semata-mata karena ingin menyingkirkan Shadow dan mengambil bukti kebusukan sang Presiden. Namun karena ia tak menemukan bukti itu, ia pun terpaksa menyelamatkan Shadow karena tujuannya saat ini adalah untuk melengsarkan sang Presiden. Setelah itu, Perdana Menteri pun mengadakan konferensi pers dengan dihadiri para keluarga korban. Lalu Perdana Menteri pun akan membongkar semua kebusukan Presiden yang membuat semuanya pun syok, termasuk sang Presiden yang sedang menontonnya. Setelah itu, Presiden pun berniat menemui Shadow yang berada di rumah sakit. Namun saat itu Shadow berpura-pura masih koma sehingga sang Presiden tak bisa berbuat apa-apa. Nah, setelah konferensi pers itu, Taewong mengajak Gon dan Hairi untuk bicara, di mana hakim yang membebaskan Oh Sang-mi adalah orang terdekat Perdana Menteri, sehingga ia pun mencurigai jika ini semua perbuatan dari Perdana Menteri. Di sisi lain, Jo Chul menyuruh sang hacker mencari tahu untuk siapa Tom bekerja, dan akhirnya mereka pun tahu berkat keahlian dari sang hacker. Di sisi lain, Gon dan Hairi mendatangi kantor reporter Jo Byung untuk menanyakan sesuatu. Gon yang masih penasaran dengan sang reporter pun menanyakan langsung ke salah satu pegawai yang mengatakan jika Jo Byung sudah meninggal saat berada di Selandia Baru dikarenakan kecelakaan. Dan saat Gon melihat wajah sang reporter, ternyata berbeda dengan Jo Byung yang ia temui saat itu. Alhasil Gon pun sadar jika orang yang mengaku sebagai Jo Byung saat itu memang sengaja menjebaknya agar mengikuti semua rencananya. Dan ternyata orang tersebut adalah orang suruhan Perdana Menteri yang saat itu terlihat memberikan sejumlah uang karena orang itu sudah melaksanakan misinya. Setelah itu, Perdana Menteri pun menemui Presiden dan mengatakan jika dia akan segera melengsarkan sang Presiden. Namun, Presiden yang tak terima langsung menyuruh sekretarisnya mengadakan rapat dengan semua anggota parlemen untuk memecat Perdana Menteri. Akan tetapi ternyata Perdana Menteri sudah bekerja sama dengan sang sekretaris Presiden, sehingga rencana sang Presiden itu pun tak dijalankan. Malam harinya, rencana Perdana Menteri untuk melengsarkan Presiden terus ia lakukan. Kali ini, ia pun menggunakan para korban kecelakaan pesawat agar rencananya bisa berjalan lancar. Namun, Gon yang sudah tahu kebusukan sang Perdana Menteri langsung menanyakan tentang bebasnya Oh Sang-mi serta seorang reporter yang bernama Jo Byung. Selain itu, Gon juga mengatakan jika Presiden lengser, maka Perdana Menteri lah yang akan diuntungkan karena dirinya secara otomatis akan menjadi presiden sementara. Hal itu pun membuat sang Perdana Menteri langsung terdiam dan semua keluarga korban menjadi mengerti maksud dari pertemuan kali ini. Setelah pertemuan itu, Gon bertemu Edward dan memberitahu semua informasi jika kemungkinan Perdana Menteri dalang sebenarnya di balik kecelakaan ini. Lalu di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba Gon ditelepon Oh Sang-mi yang meminta bantuan karena ia sedang dikejar oleh Tom yang akan membunuhnya. Tanpa berlama-lama, Gon pun langsung menuju lokasi dan tak lupa dia juga menghubungi polisi. Di sisi lain, Hairi dan Taewong mendapatkan kabar jika Kim Woo-ki yang berada di rumah sakit jiwa menghilang dan kemungkinan besar telah diculik. Kembali ke Gon yang kini akhirnya bertemu dengan Tom yang membuat perkelahian pun tak terhindarkan lagi. Nah, karena Tom menggunakan pistol, Gon pun terpojok dan segera bersembunyi. Di sisi lain, ternyata ada satu orang lagi yang mengincar Oh Sang-mi dan di saat yang bersamaan polisi juga tiba di sana. Mengetahui kedatangan polisi, Tom dan rekannya itu pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara Oh Sang-mi terlihat mengalami luka yang cukup parah di bagian lehernya. Dan ketika Oh Sang-mi sekarat, ia pun langsung menuliskan sebuah clue dengan darahnya sambil mengatakan nama Samael yang membuat Gon pun langsung memfoto clue itu. Setelah itu, Gon pun diinterogasi di kantor polisi, namun tak berselang lama, Hairi dan rekannya datang dan menjemput Gon dengan mengatakan jika Gon adalah pegawai BIN, sehingga ia pun bisa bebas. Lalu, Jo Chul mengajak semuanya untuk berdiskusi tentang clue yang ditinggalkan oleh Sang-mi, serta nama Samael yang ia katakan. Mereka pun lalu menganggap jika Samael lah orang di balik semua ini, dengan dibantu oleh sang Perdana Menteri. Di sisi lain, Gon yang sedang mandi menyadari clue yang digambar oleh Oh Sang-mi, di mana Gon pernah melihatnya di bahu Tom saat pertama kali mereka bertemu di Maroko. Tanpa berlama-lama, Gon pun langsung melaporkannya kepada Jo Chul, di mana Jo Chul langsung mencari tahu tentang simbol tersebut.
Di sisi lain, Jessica yang masih berada di penjara melihat berita kematian Oh Sang-mi dan menyadari jika ini pasti ulah Samael. Lalu setelah itu, Gon pun mendatanginya untuk menanyakan simbol yang digambar oleh Oh Sang-mi. Melihat simbol itu, Jessica langsung meminjam ponsel Gon untuk menanyakannya kepada Lily, karena notabene Lily adalah pembunuh bayaran. Setelah itu, Gon pun meminta bantuan kepada Harry agar bisa bertemu dengan presiden untuk menanyakan sesuatu. Dan singkatnya, Gon pun akhirnya bertemu dengan presiden, namun karena sikap presiden yang masih menganggap jika dirinya adalah korban, malah membuat Gon menjadi marah kepadanya karena presiden juga pasti ikut terlibat dalam kasus ini. Alhasil, Gon pun tak jadi untuk membahas sesuatu dengannya. Setelah itu, presiden pergi ke rumah sakit untuk menemui Shadow. Namun saat sampai di sana ternyata Shadow sudah tidak ada. Yang ternyata saat itu ia sudah berada di ruangan interogasi Bin. Di sana, Shadow langsung menuliskan nomor rekening yang digunakan presiden untuk menerima dana dari Jessica. Taewong yang mengetahui perubahan sikap Shadow pun langsung bertanya apa sebenarnya tujuannya. Namun, Shadow hanya terdiam dan sekilas mengingat saat ia didatangi oleh Perdana Menteri. Yang itu artinya Perdana Menteri lah yang sudah mengancamnya untuk membeberkan semua kebusukan sang presiden. Alhasil, berita tentang dana itu pun tersebar yang membuat Kepala Bin serta Menteri Pertahanan juga menjadi tersangka. Hal itu juga memicu masyarakat yang melakukan demo besar-besaran agar segera melengsarkan sang presiden. Dan alhasil, presiden pun resmi dilengsarkan yang membuat semua keluarga korban merasa senang. Setelah kejadian itu, presiden pun berniat untuk bunuh diri dengan meminum obat. Namun aksinya itu gagal setelah tiba-tiba tangannya tremor dan tak bisa meminum obat tersebut. Seketika, ia pun langsung teringat dengan Gon yang ingin membahas sesuatu dengannya. Untuk itu, ia pun langsung memanggil Gon dan mengatakan jika ia siap membantu Gon untuk menguak siapa dalang sebenarnya di kasus kali ini. Akan tetapi, Gon sudah menganggap jika ini sudah terlambat dan tak membutuhkan bantuan presiden lagi. Namun sebelum Gon pergi, presiden mengingatkan jika ia akan siap membantu Gon kapan saja jika ia membutuhkannya. Sementara itu, Harry akhirnya mengetahui identitas Tom setelah dibantu oleh si hacker dari restoran ayam. Harry langsung menghubungi Gon dan mengatakan jika Tom adalah anggota kelompok tentara bayaran dari Amerika yang bernama Black Sun. Setelah itu, Gon pun menghubungi Edward untuk menanyakan tentang kelompok Black Sun itu kepadanya. Dan karena Edward merupakan pengusaha yang berasal dari Amerika, ia pun sedikit mengetahui tentang kelompok itu, lalu menyuruh Gon agar segera ke kantornya. Saat sampai di parkiran, Gon tiba-tiba dihubungi oleh istri reporter Jo Byung yang memberitahu jika tanggal kematian suaminya adalah 24 Juli, di mana Gon teringat pada saat tanggal 23 Juli, ia melihat reporter Jo Byung palsu dan bertemu dengan Edward untuk menceritakannya. Lah, dari sinilah Gon mulai curiga kepada Edward jika dialah yang telah membunuh Jo Byung asli, agar Gon percaya jika reporter Jo Byung benar-benar sudah meninggal. Dan Gon pun semakin yakin jika Edward adalah pelaku sebenarnya setelah ia dengan sengaja menumpahkan minuman ke tangan Mickey dan melihat simbol yang sama dengan simbol milik Tom. Dan benar saja, ternyata pacar Michael yang disebutkan oleh Kim Woo-gi dengan ciri-ciri wanita Asia adalah Mickey. Namun saat Mickey bertemu dengan Kim Woo-gi saat itu, ia langsung membungkam Kim Woo-gi agar tak memberitahukannya kepada Gon. Nah, mengetahui tanda itu, Gon pun menjadi teringat saat mereka sedang diburu polisi Maroko. Mereka bisa lolos setelah Mickey menunjukkan simbol di tangannya. Edward yang menyadari jika Gon sudah mengetahui semua fakta itu, langsung mengalihkan perhatiannya dan diam-diam akan mengambil pistol. Namun, di sini Gon sudah menyadarinya dan bisa menghentikannya. Akhirnya, terbongkarlah sudah jika Edward adalah Samael yang selama ini menjalankan semua kebusukannya serta menyabotase pesawat dengan alasan untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Namun, Gon yang tak mau mendengarkan alasan Samael itu langsung menembak tangannya, hingga karena itu datanglah Mickey dan anak buahnya. Kemudian, Samael pun dengan santainya memperlihatkan jika Gon membunuhnya, maka keluarga korban akan tewas karena ia sudah memasangi bom di tempat makan itu. Bukan hanya itu saja, Samael juga sudah mengutus sniper untuk membunuh Harry jika Gon benar-benar menembaknya. Alhasil, Gon pun tak bisa berbuat apa-apa yang membuat Samael langsung membuatnya pingsan.
Setelah itu, Gon pun dibawa ke sebuah gudang yang ternyata di sana juga ada Kimbuki. Samael berencana akan membakar mereka agar semua yang menghalanginya bisa menghilang. Lalu setelah Samael meninggalkan gudang itu, ledakan pun terjadi. Singkat cerita, polisi mendatangi gudang itu dan menemukan 2 mayat, serta banyak barang-barang yang ditemukan termasuk kalung peluru milik Gon yang diberikan oleh Haeri. Sementara itu, Haeri yang tak mendapatkan kabar dari Gon merasa cemas dan langsung mendatangi rumahnya. Namun saat sampai di sana, ia dikejutkan dengan adanya polisi yang mengatakan jika sidik jari Gon ada di rumah sakit jiwa, yang itu menandakan jika kemungkinan Gon lah yang telah menculik Kimbuki. Lalu tak berselang lama, Taewong menelepon dan mengabarkan jika Kimbuki ditemukan tewas terbakar. Lalu saat Haeri sampai di sana, ia memastikan jika itu benar-benar Kimbuki setelah mengecek DNA-nya. Di sana juga, mereka belum mengidentifikasi mayat satunya, namun petugas mengatakan jika golongan darah mayat itu adalah O, serta mereka juga menemukan sebuah kalung peluru di lokasi kejadian. Sontak saja, hal itu langsung membuat Haeri menangis karena mayat itu pasti adalah Gon. Singkatnya, kematian Kimbuki dan Gon akhirnya masuk berita, di mana presiden yang melihatnya merasa kaget. Sementara Haeri masih terus meratapi kematian Gon, orang yang mulai ia cintai. Namun di sana, Haeri ternyata sedang dipantau oleh Gon yang ternyata masih hidup. Lalu adegan pun akan flashback ketika gudang sedang terbakar dan Gon bisa melepaskan ikatannya. Kemudian Lily yang memang mengawasi mereka akhirnya menolong Gon, namun ketika anak buah Lily akan menyelamatkan Kimbuki, gudang itu langsung meledak yang membuat anak buah Lily dan Kimbuki lah yang menjadi korbannya. Di sisi lain, Perdana Menteri mulai menjalankan tugasnya menjadi presiden sementara dan berjanji kepada rakyat Korea jika ia akan menjalankan tugasnya dengan baik. Setelah itu, Hong mendapatkan pesan dari Samael yang mengajak mereka untuk bertemu. Dan ketika mereka bertemu, mereka pun terkejut karena ternyata Samael adalah Edward. Samael lalu menyuruh agar Perdana Menteri mengubah semua orang-orang di parlemen sesuai yang ada di daftar yang telah ia buat. Namun ketika Perdana Menteri menolaknya, Samael langsung mengancam jika ia bisa langsung menyingkirkan Perdana Menteri dari jabatannya dengan mudah. Selain itu, Samael juga menyuruh Perdana Menteri untuk mendapatkan proyek pengeboran minyak di Kiria agar mereka bisa menambah pundi-pundi keuangan. Lalu saat Perdana Menteri akan pergi, Samael juga menyuruhnya untuk menghentikan semua investigasi tentang jatuhnya pesawat agar semua penghalang mereka bisa disingkirkan. Alhasil, Haeri yang masih curiga jika Gon dibunuh tak bisa berbuat apa-apa setelah Chojul mengatakan jika investigasi mereka dihentikan oleh presiden sementara. Di sisi lain, Gon yang saat ini berada di tempat Jessica bersama Lily dan Josok menjelaskan jika ia tak akan memberitahu keberadaannya kepada Haeri karena ia takut jika Haeri akan terkena bahaya seperti sebelumnya. Setelah itu, Gon meminta bantuan kepada Lily agar dirinya bisa dimasukkan ke organisasi Black Sun agar dirinya bisa balas dendam kepada Samael melalui dalam. Namun karena biaya yang ditawarkan Lily sangat banyak, Gon pun merasa bingung bagaimana ia mendapatkan uang itu. Seketika, Gon pun teringat dengan presiden yang akan membantunya dan ia pun langsung mendatangi presiden untuk meminta uang tersebut. Sang presiden pun merasa kaget karena ternyata Gon masih hidup. Lalu, tanpa basa-basi, Gon meminta sejumlah uang agar ia bisa masuk ke organisasi Black Sun. Akhirnya, presiden pun menepati janjinya untuk membantu Gon dan akan memberikan uang itu kepadanya. Di sisi lain, Lily menghubungi Jessica dan mengatakan jika Samael yang selama ini mereka cari adalah Edward, membuat Jessica pun merasa terkejut. Lalu saat Jessica akan kembali ke sel, tiba-tiba ia berpapasan dengan Tom yang menyamar sebagai sipir yang sontak saja membuat Jessica ketakutan karena ia berpikir jika Tom pasti akan membunuhnya. Nah, karena takut, Jessica pun memberikan pesan kepada Haeri agar ia melindunginya. Dengan imbalan ia akan memberitahu identitas asli dari Samael. Haeri yang mengetahui hal itu pun meminta agar dimasukkan ke dalam penjara, namun dengan sedikit cara agar ia tidak dicurigai oleh Samael. Singkatnya, Haeri yang masuk penjara diketahui oleh Samael, namun Samael tak merasa curiga karena ketika ia menyuruh salah seorang sipir untuk mengawasi Haeri, Haeri sedang mengajar Jessica.
Lalu setelah membuat sipir itu pingsan, Jessica pun langsung memberitahu identitas Samael yang tak lain adalah Edward. Singkatnya, Samael pun mengunjungi Harry di dalam penjara, di mana Harry yang kini sudah tahu identitasnya berpura-pura mengatakan jika tujuannya masuk ke penjara adalah untuk balas dendam kepada Jessica, karena menurutnya Jessica lah yang telah membunuh Gon. Namun tentu saja di sini Samael masih belum percaya dengan perkataan Harry itu. Akan tetapi, ia mulai sedikit percaya ketika Harry berusaha membunuh Jessica menggunakan pisau saat berada di ruang perawatan. Setelah itu, Jessica menghubungi Samael untuk mengajaknya bertemu. Dan ketika mereka bertemu, Jessica langsung memberikan akses perusahaannya kepada Samael dengan imbalan Samael harus membebaskan Jessica. Dan pada akhirnya Samael pun setuju, yang membuat Jessica pun kini bebas. Singkat cerita, Harry juga bebas dari penjara dan langsung dijemput oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Jessica. Di sini, Jessica mengajak Harry untuk pergi ke Amerika menjadi seorang pelobi internasional agar nantinya ia bisa balas dendam kepada Samael. Harry pun tertarik dengan tawaran Jessica itu karena menurutnya jika ia terus berada di bin, maka ia tak akan pernah bisa balas dendam. Di sisi lain, Gon, Lily, dan Josok yang kini sudah masuk ke dalam organisasi Black Sun terlihat sedang menjalankan sebuah misi untuk merebut senjata biokimia. Hingga ketika mereka berhasil menjalankan misi itu, Gon tiba-tiba membunuh semua anggota Black Sun agar ketika Tom datang ia bisa menghabisinya. Dan benar saja ketika Tom datang ke sana, ia merasa terkejut karena semua anggotanya sudah tewas. Lalu tiba-tiba dari belakang, Gon langsung menembak kaki Tom yang membuat Tom pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Gon pun menghancurkan salah satu senjata biokimia itu yang membuat Tom pun terkena cairannya. Lalu, Gon menyuruh Tom untuk membuka mulut tentang rencana organisasi mereka selanjutnya jika Tom ingin mendapatkan obat penawarnya. Dengan terbata-bata, Tom pun mengatakan jika mereka akan menggunakan senjata biokimia itu di Kyria. Setelah mengetahui semuanya, Gon ternyata tak menolong Tom, melainkan langsung membunuhnya. Sementara di Korea, Perdana Menteri mengkhawatirkan dengan bisnis pengeboran minyaknya di Kyria karena ia mendengar jika pesaing mereka menggunakan seorang pelobi wanita yang handal. Dan kita akan diperlihatkan jika pelobi wanita itu adalah Harry yang kini akan menjalankan aksinya. Namun di tengah perjalanan, ia dihadang oleh dua sniper yang tak lain itu adalah Gon, seperti apa yang ada di scene awal film ini. Nah, mengetahui jika yang diincar saat ini adalah Harry, wanita yang sangat ia cintai, Gon pun tak menembaknya. Ia malah justru menembak rekannya agar Harry bisa selamat dan pergi dari sana. Lalu, film season 1 pun tamat.